Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap menjadi guru cetar? Wabarakatuh. Siap. Ya, Ya, Alhamdulillah. Apa kabar semuanya sehat Bapak Ibu? alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah ini Alhamdulillah para gimana? Alhamdulillah Bu sehat. Keren banget. Di sini saya melihat ini semua ya saya bertanya dulu ini ada yang langsung loncat level 2 Bapak Ibu? Tidak ke level 1 dulu ada nggak? Ada. Satu Ada. dong. Ya. Prinsipnya boleh level 1 dulu, boleh langsung juga boleh. Bu. Kalau ada yang langsung level 2 tidak masalah. Nanti berarti Ibu juga Bu Gianis ya? Bu Giani ya? Iya, iya, Ah, Pak. nanti Ibu selesai level 2, Ibu ke level 1 ya. Oh, siap. Biar ilmunya paripurna begitu ya. Ya, Oke. Pak. Ya, saya melihat ada Bu Ismayani dari Cimahi. Halo Bu, sehat Bu? Kemarin saya lewat Cimahi Bu, mau ke LPMP ya. mampir Pak ke SMK 3. Belum tahu tempatnya. Oh, Ke LPMP kemarin mampir ke sana. oh, agak jauh sih. Iya. Oke, ada Bu Rita juga nih. Bu Rita dari Jakarta kalau nggak salah Bu Rita. Benar ya? Ya betul Bu Rita ya? Oh ya, mic-nya masih. Iya betul Pak, saya Oh, iya. Rita Pak dari Jakarta. Betul. Saya masih ingat karena Ibu sering bertanya waktu itu. Seperti di kelas juga ke siswa yang aktif kita ingat begitu ya. Tapi saya juga ingat ke teman-teman yang lain ada Bu Indah di sini, Bu Heni, Bu Fitria dari Padang. Betul Bu Fitria dari Padang ya? Pak. Oke, Padang ya Bu ya. Kemudian saya akan coba panggil Bapak Ibu yang on cam ya. Yang lain mungkin terkendala sinyal ya. Coba. Ada Bu Desi Pramita ya. Oke, halo Bu Desi. Dari mana Bu Desi ini? Dari Sumbar, Pak, Batu Sangkar. Batu Sangkar. Wah, luar biasa nih Sumatera Barat nih. Banyak sekali yang ikut Hebat. kegiatan kita. Luar biasa. Ya, ada Bu Tere juga ya. Baru bergabung. Baru saja Bu ya. Iya Kang Dero. Terima kasih udah dikirimin linknya. Ya, sama-sama. Ibu belum masuk grup WA karena saya cek datanya belum ada. Tapi Ibu sudah menunjukkan partisipasi. Jadi nanti kita undang ke grup WA-nya belakangan Bu ya. Oke. Siap Kang Dero, terima kasih. Ya, oke. Waalaikumsalam. Siapa nih? Nina dari Bekasi. Oke, gimana Bekasi aman? Aman, Aman alhamdulillah, COVID. Kang. Ya, alhamdulillah Bu Nina ya, semangat belajar. Ada Bu Nita juga di sini. MTS mana Bu Nita ini? Oke. Bu Nita, Bu Neneng juga ada di sini ya. Bu Gusnaini, Ibu Wina Karmiza, Bu Emi dari Bandung ya, baru on cam. Selamat datang Bu. Ya, oke. Kemudian di slide kedua ada Bu Hikna Solihah. Nah, ini spesialis ikut pelatihan sepertinya. Nama ini tidak asing ya, Bu. Dari mana, Bu? Bu Hikna Solihah? Bu, dari Bogor, Bu ya? Dari mana? Alhamdulillah dari Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Iya. Ya, oke, Bu. Selamat belajar lagi ya di level 2 kita. Oke, terima kasih, Kang. Ya, ada Bu Neni Nuraini juga. Oke, Bu Tanti, Bu Ayu, Bu Herawati, Bu Sarvina, Bu Kuria, Bu Yastin, Bu Neneng. Siapa lagi yang on cam? Ibu Kawan Pintar. Wah, di rename dulu Bu. Ibu namanya siapa Bu? Ayo di rename dulu. Mungkin sisa-sisa Zoom di sebelah ya yang belum diubah. Bu Yanti juga ya ada. Bu Siti Aminah dari Cibung Bulang ya Bu ya? SMA 1 Cibung Bulang. Iya betul Pak, dari Oh, SMA iya 1 iya. Cibungbulang. Oke, Pak Windu ya Bu ya? Betul. Luar biasa. Salam buat Oke. beliau ya. Kepala sekolah yang keren beliau ya. Alhamdulillah. Oke, iya. Berapa orang dari Cibung Bulang yang ikut, Bu? Sama Bu Neneng Pak. Oh, Bu Neneng. Ya, oke. CGP-nya juga banyak dari Cibung Bulang yang Iya, lolos Pak. di angkatan 4. Luar biasa. Semangat, Bu Siti Aminah. Salam Semangat buat Pak, terima kasih. sama-sama. Siapa lagi nih? Ya, Medan hadir katanya siap jadi guru cetar. Oke, boleh tulis dong teman-teman di grup di chat kita ya. Dari mana? Siapkah jadi guru cetar membahana? Ada. Ya, seperti artis sebelah ya. Bu Sarvina, Bu Herawati, ya Bu Neneng juga ada di sini ya.
Oke, Balikpapan hadir semangat. Slide ketiga, tidak ada yang on cam, tapi saya sangat yakin teman-teman juga ini menyimak dan memprioritaskan sinyal tentunya ya. Silahkan, tidak perlu on cam kalau kondisinya tidak memungkinkan. Baik, 82 dari total peserta 148. Oke, Balikpapan semangat setar Nambe. Wah, luar biasa. Masih ingat Nambe kita ya? Keren nih. Ibu Jumiati dari Balikpapan. Halo, Bu. Mana nih? Beliau nih, mana nih? Halo Pak, maaf ya tidak buka Oh kamera. iya. Ya, pertanyaan buat Ibu. Nambe apa saja, Bu? Aduh, udah diuji ini. Aduh, Iya. Apa, Bu, kira-kira, Bu? B yang pertama apa, Bu? Duh, kok lupa. Oke, nggak apa-apa, Bu. Jangan dipaksakan. Ya, nanti teman-teman yang... Ingatnya berkah aja. Oh iya, luar biasa. Nggak apa-apa. Karena BB yang lainnya ujungnya harus B yang terakhir. Berkah ya. Oke, keren. Kang Siap. Dero. Terima kasih Bu Ipa Jumiati ya. Oke, Bu Neneng dari Cibung Bulang, Tangerang Selatan, Tangsel, siap semangat jadi guru cetar. Bogor hadir. Bogornya di mana nih? Ibu atau Bapak nih? Litdik ya, Bapak atau Ibu nih? Bogornya di mana? Halo. Oke, kalau Kanpa timnya pakai yang tim Barokah boleh. Oh, Cibinong. Ibu Cibinong di SMP, SMA? SD, Pak. Oh, SD. Oke, siap ya. Kita satu kabupaten ya. Oke. Dari Serang juga ada nih, Bu Titik nih. Di SMP berapakah atau SMA berapa di Serangnya? Bu Titik? Saya juga alumni Kota Serang ini, 2007 di Serang. Dari mana, Bu? Dari SMP 1 Ciruas. Ciruas. Oke, baik. SMP 1 Ciruas ya. Pernah main ke daerah Ciruas ke sana. Oke. Garut dari Depok juga menjadi guru cetar. Cetar itu artinya Bapak Ibu cerdas, pintar dan berkarakter ya. Jadi kita semua setelah milenial tidak cukup menjadi milenial, tapi yang terkeren adalah sudah milenial dan kemudian berkarakter Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih nih yang sudah menulis di kolom chat, kemudian sudah tadi menjawab beberapa notes kita. Ya, halo. Yo, Pak. Ini Canva, kita masih pakai Canva, Kang Dani? Ya, betul, Bapak. Ya, masih pakai Canva. Gimana nih? Ada kesulitan? Mas, saya kan angkat chat. Jadi kampanye masih kampanye kemarin pakai. Ya, karena Bapak Ibu sudah level 2, jadi hari ini akan punya 2 akun Canva nantinya, Pak. Jadi bisa lebih leluasa. Ada yang di tim Canva level 1, sekarang kalau sudah klik jadi 2 timnya. Jadi akan lebih leluasa lah. Ya ibaratnya 2 akun berarti kan kita bisa lebih leluasa untuk mendesain. Jadi Bapak akan punya 2 akun hari ini. Sudah diklik linknya? 2 akun berarti dengan yang sama. Dengan email yang sama boleh? Ya, 2 akun itu istilahnya adalah 2 tim dengan akun yang sama. Jadi kalau dulu di Canva level 1 Bapak menggunakan akun belajar ID, sekarang menggunakan akun belajar ID, nanti di pojok kanan akan ada 2 pilihan. Ada tim yang di level 1, misalkan tim Garuda atau tim Berkah. Nah, nanti ada tim hari ini, tim Cetar 3 dan 9. Jadi ini kita gabung Cetar 3 dan 9. Begitu, Pak Anas? Oke. Ya, oke. Siap. Terima kasih. Baik. Baik, teman-teman, kita sudah ada kelasnya, Pak? Pembagian kelasnya, belum? Sudah kita share di WA tadi ya. Bapak Ibu yang ini boleh bantu share link Canva-nya coba. Barangkali ada yang bisa bantu ya. Coba saya cari dulu ya. Tadi sudah saya share di atas. Nah, ini kan ada sahabat kita juga yang belum masuk grup WA. Jadi saya akan share di chat Zoom kita, Bapak Ibu. Ini kita belum mulai ya. Oke, kita belum mulai. Nah, ini sudah kita share nih di chat Zoom, Bapak Ibu silakan diklik. Mau belum pernah ikut level 1? Oh iya bisa, silakan Bu Helma, nggak perlu takut. Level 1, level 2 gradingnya sama saja kok. Bisa. Nggak perlu harus level 1 dulu. Nanti dari sini, di pelatihan sebelumnya juga ada beberapa yang level 2 dulu, baru turun level 1.
Itu hanya untuk membedakan aja sih, tidak ada grading. Mana yang lebih keren, ada pengetahuan prasyarat, enggak ya. Jadi silakan. Silakan Bapak Ibu itu diklik linknya ya. Oke. Baik. Itu untuk oke, sebentar. Jadinya Ya, baik. Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bersyukur Bapak Ibu. Ya, di malam yang cerah ini, saya yakin teman-teman semua adalah guru-guru yang luar biasa. Tadi pagi hadir ke sekolah, pulang jam 3 atau jam 4. Belum lah yang ibu-ibu mungkin memasak dan sebagainya, mengkondisikan anaknya untuk istirahat ya, hingga tiba malam ini harus kemudian belajar ekstra yang luar biasa menyimak tayangan kita hari ini. Tapi Bapak Ibu, seluruh aktivitas kehidupan kita itu akan lebih keren manakala kita ikhlas menjalani semua itu. Jadi ada istilah, selain 6B, saya punya istilah baru Bapak Ibu. Nah, ada istilahnya adalah istilah TGT Bapak Ibu. Nah, TGT itu kan salah satu model pembelajaran cooperative learning Bapak Ibu ya. Nah, TGT itu T yang pertama adalah tuluskan niat dalam belajar. G-nya adalah gelorakan semangat untuk terus belajar. Dan T yang terakhir adalah tawakalkan hasilnya kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh ya, silahkan TGT. Jadi tuluskan niat kita dalam belajar, gelorakan semangat untuk belajar, dan tawakalkan hasilnya kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, apapun semangat kita, aktivitas kita, 6B harus tetap terus digelorakan dengan semangat untuk terus belajar, berkarya, berkolaborasi, berbagi, bergembira, dan mencapai keberkahan. Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Selamat datang para peserta Kanpa Cetar Kelas, Kanpa level 2 angkatan 9. Kanpa Edu level 1 sudah angkatan 19. Tadi jam 2 Bu Dona sudah memulai dan baru selesai jam 4:30. Alhamdulillah malamnya sesi saya untuk menyambut Bapak Ibu di Kanva level 2. Dan ini juga sudah banyak permintaan dari para alumni level 2 untuk menggagas segera di level 3. Level 1 siap menjadi guru milenial, level 2 siap menjadi guru cetar, level 3 istilahnya apa ya? Siap menjadi guru super. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi siap nanti setelah selesai level 2, kita setelah angkatan ke-10 level 2 akan launching untuk yang level 3. Mari sama-sama, semangatnya sama, semangat untuk terus mencapai keberkahan dan semangat untuk terus belajar. Yang Muslim silakan membacakan basmalah untuk memulai pembelajaran kita malam ini. Yang non-Muslim silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke. Ya, langkah pertama kita akan cek. Kita akan cek untuk GCR kita. Bapak Ibu sudah masuk Google Classroom semuanya? Sudah. Sudah ya? Oke, siap. Sudah. Saya belum, Kang, karena baru gabung ya? gabung juga. Oke, baik. Yang belum, ini akan saya share untuk kita bisa masuk ke GCR. Silakan, Ibu. Saya sudah kirimkan ke chat Zoom-nya ya. Silakan diklik. Dan nanti biasa Terima ada. kasih. Baik, sama-sama. Ada tugas pertama yaitu untuk Bapak Ibu screenshot upload Twibbon ya ke Instagram, Facebook. Bagi yang tidak punya boleh di status WhatsApp. Nah ini Instagram Twibbonnya yang mana? Nah nanti bagi yang belum masuk WA nanti ya di WA ada di link deskripsi. Kemudian Bapak Ibu sudah menggunakan virtual background dan hari ini kita akan belajar ini dulu Bapak Ibu. Karena biasanya di hari pertama Kanpa Cetar itu Bu Dona ya yang masuk. Tapi karena hari ini Cetar dan level 1 itu barengan, jadi di hari pertama ini saya yang masuk. Dan
Materi kita untuk hari ini Bapak Ibu, ini dia. Ini masih ada yang belum bergabung karena semuanya harusnya 148 ya. Nah, silakan yang baru bergabung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa membuat sertifikat Bapak Ibu di Canva. Dan yang paling penting adalah mendistribusikan sertifikat itu dengan cepat dan kilat, yaitu menggunakan AutoCred. Nah, ini adalah add-on di Google Sheet yang ada di akun belajar maupun di Gmail. Jadi, Bapak dan Ibu, di level 1 kita sudah belajar tentang bagaimana mendesain sertifikat dengan menggunakan Canva. Dan itu sudah selesai di level 1. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan ulik lagi. Karena hari ini page-nya atau halamannya kita tambah menjadi 2. Halaman pertama sertifikat itu identitas, nama kita dan lain-lain. Di halaman kedua itu kan biasanya ada jumlah pelajarannya atau jam pelajarannya, JP-nya. Nah, nanti kita akan buat. Bagi yang sudah dapat ilmu ini di level 1, hari ini kita mulai lagi dari 0. Ya, hari ini kita mulai lagi dari 0 sama karena nanti ada beberapa elemen yang akan dihilangkan. Dan ada beberapa elemen yang akan ditambah. Jadi pengetahuan di level 1 itu udah keren. Nah, sekarang di samping kita bisa mendesain, kita harus bisa juga mendistribusikan ini kilat ya ke para siswa. Nah, tujuannya kita kan nanti Bapak Ibu bisa kalau dulu hanya menerima sertifikat, nah hari ini harus bisa membuat dan mendistribusikannya. Nah, tugas untuk pelatihan di hari pertama ini Bapak Ibu ada 3 ini tugasnya. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengunduh sertifikat yang sudah dibuat di Canva Edu ya, formatnya PNG. Jadi nanti Bapak Ibu membuat desain sertifikat di Canva, kemudian diunduh format PNG, itu tugas pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kemudian Bapak Ibu harus mengirimkan sertifikat itu dengan AutoCred. Nanti hasilnya diunduh. Ya, itu formatnya PDF. Seperti Bapak Ibu menerima sertifikat yang dari trainer di level 1. Kan ada PDF ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu harus men-screenshot inbox email kiriman e-sertifikat yang masuk ke inboxnya masing-masing. Nah, itu di screenshot. Jadi ada 3 tugas kita hari ini. Yang pertama, desain sertifikat yang ada di Canva. Kemudian yang kedua, unduhan sertifikat dalam format PDF, hasil distribusi dengan AutoCred. Dan yang ketiga adalah screenshot adanya email yang masuk ke inbox email Bapak Ibu masing-masing. Ada pertanyaan tentang tugas hari ini, teman-teman? Silakan. Cukup jelas Kang, tinggal Jelas. terima materi Langsung lagi. action, Siap, Pak. baik. Langsung action. Siap. Mau Sudah nggak sabar. Iya, bentar. Iya, boleh, Bu Neneng. Iya, ini saya kan pakai akun ID belajar ya. Canva yang saya buka, saya belum pakai Edu. Gimana ya caranya? Prinsipnya mau menggunakan akun apa aja silahkan. Jadi Ibu tinggal klik aja link yang tadi kita share. Nanti itu langsung masuk ke tim cetar 3 dan 9. Gitu, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini tampilannya ini teman-teman. Kalau sudah masuk, nanti di pojok kiri bawah ada tulisan ini ya. Cetar 3 dan 9. Jadi ini saya gabungkan antara kelompok Canva di cetar angkatan 3 dan 9. Jadi teman-teman kalau sudah ada tulisan cetar 3 dan 9 di pojok kiri bawah, ini artinya kita sudah punya akun Canva Edu yang kedua. Karena di level 1 teman-teman sudah memiliki tim sesuai namanya. Bagaimana Kang cara ngeceknya? Nah, ini di pojok kanan atas, ini teman-teman ada identitas kita. Ini silakan diklik. Nah, di bawahnya itu ada banyak tuh pilihan-pilihan tim. Nah, teman-teman pasti ada 3 nih yang udah level 1. Tim dirinya sendiri, tim cetar 3 dan 9, sama tim level 1 sesuai namanya. Apakah tim bintang, cahaya, cemerlang, atau apalah gitu ya. Oke. Ya, Bu Folia silakan. Kalau saya kok belum ada ya, Mas Denny. Cuma baru tim berkah juara. Ya, Ibu sudah klik belum undangan kita? Oh, undangannya diklik dulu ya di Google Iya. Classroom ya? Oke, ya maaf Enggak. ya. Yuk. Enggak di Google Classroom, itu di chat saya Di ke mana? atas tuh. Ke atas di chat. naik. Di chat Zoom naik ke atas tuh. Nah, itu ada. Silakan di. Saya baru masuk jadi nggak ada Oh chat ya, roomnya. oke. Siap. Baik. Boleh dibantu coba lagi teman-teman untuk
dikirim. Iya. Nah, itu. Oh ya, Bu Ipa ternyata udah ngirim barengan ya. Terima kasih sudah membantu. Baik, kita akan mulai saja. Peraturannya yang pertama di-mute kalau tidak ingin bertanya. Kemudian yang kedua, izinkan saya menuntaskan materi per sesi. Nanti di akhir teman-teman boleh bertanya. Bertanya bisa langsung live atau dengan chat, silakan. Kalau live, dipersilakan untuk resen terlebih dahulu agar pembelajarannya lebih efektif. Baik, teman-teman, kita desain dulu sertifikatnya. Hari ini saya akan membuat sertifikat kegiatan LDKS di sekolah. LDKS atau LDK ya sama saja. Jadi kita akan membuat sertifikat untuk mengapresiasi para siswa yang sudah mengikuti kegiatan LDKS, ceritanya seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa mendesainnya untuk misalkan menghargai keaktifan siswa, begitu ya, kehadiran, atau nilai mereka yang masuk 3 besar pada saat ulangan harian berlangsung di sekolah. Nah, itu boleh saja, silakan. Nah, sekarang saya akan membuat sertifikat, teman-teman. Silakan di bagian beranda di sini. Jadi kita punya beranda nih. Di bagian beranda, ini silakan diklik sertifikat. Keywordnya adalah sertifikat. Jadi kalau kita cek, nah di sini banyak ya. Ada sertifikat apresiasi, kelulusan, profesional, dan sebagainya. Nah, coba kita klik sertifikat sekolah. Sebenarnya yang mana aja terserah ya. Cuman saya klik sertifikat sekolah. Nah, ini saya klik sertifikat sekolah. Oke. Silakan dipilih satu template yang pas gitu ya. Bagus-bagus template-nya. Hari ini saya tertarik untuk memilih template yang mana ya? Simple saja. Kita dipilih salah satu, misalkan sebentar. Ini bagus ya, kayaknya yang ini bagus nih. Oke, jangan yang itu, yang ini aja lah. Victor Firmansyah. Nah, ini kita pilih yang ini ya. Kita klik, teman-teman. Silakan dipilih salah satu. Oke, jangan lupa di bagian atas diberikan identitas judul ya. Misalkan saya berikan judulnya adalah sertifikat LDKS. Oke. Nah, di bagian sini silakan ini kita custom saja. Di sini tanda tangannya ada 2 ya. Sertifikat kelulusan. Nah, ini mungkin kelulusannya bisa kita ganti dengan sertifikat LDKS. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kalau kita cek elemen ini kan masih nyatu ya teman-teman ya. Elemen ini kemana-mana dia nyatu tuh ya. Jadi kita akan pisahkan dulu. Kita akan pisahkan, klik. Nah, lalu kita pisahkan. Berarti memisahkannya kita pilih pisahkan teman-teman nih. Di pojok kanan atas ada 3 titik, kita pilih pisahkan. Klik. Nah, sekarang sudah misah masing-masing ya. Nah, kalau sudah misah gini jadi enak. Kita tinggal tulis di sini. Diberikan kepada ya. Nah, bagian nama ini akan kita kosongkan. Karena nanti ini akan, kan siswanya banyak ya, puluhan mungkin, bisa ada yang ratusan juga. Nah, ini nanti kita kosongkan, nanti kita akan isi otomatis dengan autocreate teman-teman. Jadi bagian nama ini akan saya kosongkan, sementara saya simpan dulu ke atas. Berarti di sini harus ada garis ya. Jadi saya akan cari ke elemen, lalu di sini kita cari garis. Coba ya. Kita cari garis. Garis untuk menyimpan nama. Nah, ini sudah ada ya. Silakan, misalkan kita pilih salah satu. Mau yang mana nih yang digunakan? Oke. Nah, misalkan seperti ini. Warna garisnya kita sesuaikan dengan warna template-nya agak biru. Nah, kayaknya kita juga harus bisa mengukur ya. Nama pesertanya itu yang sepanjang apa yang paling panjang. Supaya nggak gejlok nantinya. Kemudian
garisnya ini bisa putus-putus atau dalam bentuk dot. Nah, dot itu berarti titik-titik ya. Nah, ini bisa seperti ini kita atur. Kemudian ujungnya bisa hilang. Itu kan ada tanda kotak di ujung. Atau bisa tetap ada. Nah, ini tinggal kita klik garisnya. Lalu teman-teman pilih nih, ujungnya mau seperti apa. Apakah mau yang ini, ujung kirinya juga sama yang ini. Sehingga nanti ujungnya itu dia bentuknya kayak gini. Nah, itu. Jadi bentuknya adalah kotak. Ya. Misalkan untuk nama, untuk nama saya simpan di sini. Nah, kita nanti, oh ya, nah ini Victor Firmansanya masukkan, cukup gak segini? Berarti yang paling panjang nanti namanya harus segini. Ini 45,7 ya. Oke. Ini kita delete, jadi kita kosongkan. Nah, teman-teman sekalian, di bagian bawah ini, oh ya, sertifikatnya kayaknya keren kalau saya ganti dengan huruf besar saja semuanya. Nah, ini sertifikatnya saya ganti. Nah, italiknya boleh diitalikan, dimiringkan atau tidak. Kayaknya ini kalau dibesarin lebih bagus ya. Kemudian di bagian ini nih, oke, ini nanti aja ya. Kita isi dulu ininya lah. Nanti di bagian tulisan sertifikat dan tulisan diberikan kepada, ini nanti akan kita tambahkan nomor sertifikat. Tetapi nomornya kita akan kosongkan. Nanti di customnya di Google Slide saja. Jadi ini kosongkan, ada jarak ya antara tulisan sertifikat dengan diberikan. Itu ada jarak, karena nanti di tengahnya akan kita gunakan untuk nomor sertifikat itu. Kemudian selanjutnya ini kata-katanya kita isi, diberikan kepada Kang Dero sebagai gitu ya, sebagai peserta gitu ya, latihan dasar kepemimpinan siswa. Oke, ininya berarti dia huruf besar ya. Latihan dasar kepemimpinan siswa. LDKS. Nah, yang diselenggarakan secara daring oleh MPK OSIS SMAN 1 Taman Sari pada 21 sampai 23 Oktober 2021 dengan predikat. Nah, nanti kita berikan nilai teman-teman ya, karena ada predikatnya di sini. Ini di bagian predikat berarti nanti kita akan berikan nilai. Oke, ini yang tanda tangan ini akan saya turunkan dikit ya, saya turunkan. Nah, di sini akan muncul nilai, berarti harus ada tempat untuk menyimpan nilainya. Gimana caranya? Nah, teman-teman masuk ke elemen, lalu tulis saja di situ apa ya tulisannya? Paper atau persegi panjang, atau persegi panjang juga boleh di elemen. Kita klik persegi panjang. Nah, ini misalkan kita akan simpan. Nah, mau yang ini? Misalkan kita ganti dengan biru. Jadi nanti nilainya kita simpan di sana. Nah, berarti kita akan kecilkan. Pakainya jangan yang itu deh. Kok yang ini misalkan ya, ini seperti ada button ya. Jadi kita coba klik. Nah, ini seperti ada button gitu kan. Nah, yang ungu ini misalkan kita coba. Tapi kayaknya ini terlalu pendek ya. Oke, berarti jangan yang ini. Terlalu pendek, kita cari yang lain misalkan. Nah, ini boleh. Tapi warnanya kita ubah sesuaikan dengan warna biru, tapi jangan terlalu tebal. Makanya transparansinya kita kurangi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalkan seperti inilah ya. Nanti di sini akan ada tulisan baik dan sangat baik. Misalkan cukup segitu. Kalau yang ini gimana ya? Oh, kayaknya yang ini lebih bagus ya. Karena dia lebih panjang.
Nah, ini lebih panjang. Kita simpan di sini. Lalu warnanya kita ganti. Dan transparansinya kita kurangi. Oke. Cukup seperti itu. Selanjutnya, oh ya, teman-teman ini nih, logo ini kan nanti kita ganti ya. Nah, bagi yang sudah level 1, nanti kita ganti dengan logo personal ya. Kita ganti dengan logo personal. Ini kita delete, kita hapus. Lalu logonya kita masuk ke unggahan. Nah, teman-teman yang sudah di level 1 dulu pernah membuat logo personal. Nah, kalau yang belum pernah, bisa diganti dengan logo sekolah. Kalau yang sudah pernah, nah ini dulu kita di level 1 pernah membuat logo personal seperti ini, teman-teman. Nah, ini materi level 1. Nah, kalau yang belum, berarti diganti saja dengan logo sekolah. Ya, logo sekolah nggak ada, saya nggak ngajar di SD. Berarti logo kabupaten kota. Nah, ini transparansinya masih ada nih. Coba kita cek. Apa benar masih ada? Itu masih ada tuh. Putihnya masih ada ya. Jadi ini masih ada putihnya tuh. Jadi saya harus menghilangkan putih ini nih. Oke, saya harus menghilangkan putihnya. Ini saya back. Saya kembalikan dulu. Nah, ini saya harus walaupun sama-sama putih nggak ketahuan ya, tapi demi kerapian saya akan hapus dulu latar belakangnya. Jadi ini akan masuk ke penghapus latar belakang. Oke. Kita akan jreng. Nah, sekarang udah hilang. Jadi di bagian atas ini kita masukkan logo personal. Selanjutnya di bagian, saya sangat mengganggu ini ternyata persegi panjangnya kurang juga ya. Kita ganti yang ini aja nih. Nah, cukup segini. Transparansinya kita hilangkan. Iya, cukuplah segini ya. Nah, Bapak Ibu, untuk ini tanda tangan kepala sekolah ya. Dan nah ini mungkin bukan pengawas ya, tapi di sini adalah apa ya? Pembina kesiswaan atau pembina OSIS. Yang kiri adalah kepala sekolah. Nah, seperti di level 1, kita akan menggunakan barcode, Bapak Ibu. Barcode untuk tanda tangan. Kita akan menggunakan barcode untuk tanda tangan. Caranya bagaimana? Berarti barcode-nya harus kita tampilkan dulu ya. Barcode-nya harus kita tampilkan dulu. Kita klik lainnya nih, 3 titik di bawah lainnya. Bapak Ibu cari barcode. Nah, ini QR code. Pasti sudah muncul ya, silakan diklik. Nah, nanti jadi masuk ke sini QR kodenya. Kalau sudah diklik jadi masuk ke kiri. Nah, di sini linknya masih belum aktif, teman-teman. Linknya masih belum aktif. Nah, berarti untuk mengaktifkan ini saya harus masuk ke Google Drive. Ya, Google Drive seperti kemarin. Nah, misalkan kita akan buat di Google Drive-nya, teman-teman, nih seperti ini. Nah, di sini kita buat folder, namanya adalah foldernya adalah LDKS sertifikat. Nah, LDKS sertifikat. Lalu kita create atau buat. Nah, disarankan untuk ini, mana tadi foldernya? Nah, ini dia foldernya sudah ada, LDKS sertifikat. Nah, ini dia foldernya ya. Silakan di double klik. Nah, lalu di sini kita buat 2 folder, teman-teman. Klik kanan, kita buat folder tanda tangan. Itu folder pertama. Yang kedua, klik kanan, kita buat folder folder tentang hasil sertifikat. Nah, ini ya, LDKS hasil sertifikat. Jadi kita akan buat 2 folder, 1 tanda tangan, 2 LDKS hasil sertifikat. Nah, di bagian tanda tangan nanti yang wajib ada adalah tanda tangan teman-teman sebagai pembina OSIS-nya atau guru mapelnya. Kalau tanda tangan kepala sekolah nggak perlu diminta lah, karena ini kan hanya contoh pelatihan. Itu nanti bisa diganti dengan foto sembarang aja. Oke, kita upload ya tanda tangannya. Klik kanan, bisa klik kanan, cari filenya di sini, upload file, atau teman-teman bisa klik tanda plus ini di sebelah kiri. Ada new atau baru ya, klik. Nah, kita file upload. Oke, ceritanya
saya sudah punya 2 foto. Nah, ini foto flyer ini aja lah ya. Misalkan yang foto saya ini tanda tangan saya, yang foto Bu Dona ini tanda tangan kepala sekolahnya. Ya, ini misal. Kita klik sampai dia nanti terupload. Oke. Nah, ini tanda tangan saya, ini tanda tangan kepala sekolah. Nah, untuk tugas kita, tanda tangan teman-teman itu wajib. Benar-benar tanda tangan. Tapi tanda tangan kepala sekolah itu kondisikan aja, nggak perlu minta dulu. Ya, bisa diganti dengan foto seperti saya ini aja. Foto sembarang seperti ini. Kemudian di bagian tanda tangan saya, teman-teman klik kanan. Lalu nanti di sini ada tulisan get link. Klik get link. Nah, lalu nanti ada dibatasi, restrict seperti ini. Nah, ini teman-teman klik, lalu pilih yang bawah. Anyone with the link. Klik. Nah, viewer ini sudah. Lalu copy link. Klik copy link. Lalu klik done. Dan teman-teman kembali ke Canva. Mana Canva-nya? Nah, ini dia. Kembali ke Canva. Lalu masukkan URL-nya di sini. Silakan. Klik kanan. Tempel. Tempel. Lalu tinggal kita klik aja. Buat kode. Nah, ini dia. Barcode untuk tanda tangan saya sebagai guru udah selesai. Kita tempel sini. Barcode-nya udah. Nah, dengan cara yang sama, untuk yang kedua, tanda tangan kepala sekolah juga gitu teman-teman. Klik kanan, lalu get link. Lalu restrict-nya kita pilih dengan anyone with the link. Lalu copy link-nya. Jadi kita tinggal copy link, done, lalu kembali ke Canva. Nah, simpan di sini. Nah, ingat ini hapus dulu. Link yang tadi hapus dulu karena itu kan beda link. Klik hapus, masukkan yang baru paste. Lalu buat kode jreng. Nah, ini dia. Sudah masuk. Ini adalah tanda tangan kedua ya, ini kepala sekolah. Nah, ukurannya pastikan sama, posisinya, besarnya dan sebagainya. Oke, barcode sudah masuk, logo personal sudah masuk. Terkadang kita ingin menambahkan logo sekolah atau provinsi gitu ya. Dan dijadikan sebagai background. Nah, itu tentu boleh saja. Bisa Ya, Bu. bertanya? Mangga, Bu, gimana? Untuk tanda tangan yang mau di barcode tadi itu tanda tangannya yang udah di remove background atau fotonya saja? Fotonya saja, Bu. Jadi Ibu membuat tanda tangan di kertas warna putih F4 atau A4. Ibu tanda tangan dengan pulpen warna biru, lebih kontras ya. Lalu dipoto, nanti masukkan ke Google Drive. Begitu, Bu. Oh ya, makasih Kang Dero. Baik, Ibu, sama-sama. Oke, teman-teman sekalian, kita akan memasukkan logo sekolah sebagai background. Terkadang kita ingin ya, biasanya suka ada watermark gitu ya di belakang. Watermarknya gimana caranya? Kita masuk dulu ke unggahan di sini, klik, lalu kita cari logo sekolahnya. Nah, ini barcode-nya langsung sudah ada di sini ya teman-teman ya. Dan ini bisa kita unduh nih. Jadi barcode yang dari Canva ini bisa kita unduh, klik, simpan deh. Takut-takut nanti dibutuhkan. Ini masuk ke laptop kita nih. Kalau kita unduh, ini masuk ke laptop kita. Jadi kita punya barcode. Oke, kita unggah media. Kita cari logo sekolah. Wah, logo sekolahnya mana ya? Misalkan ini aja lah. Sekolah sahabat saya nih. SMA Negeri 1 Megamendung. Karena kemarin ngisi di sini ada logonya nih. Nah, izin ya saya pakai ini. Open. Nah, ini dia SMA sekolahnya. Klik. Nah, ini teman-teman logo sekolahnya. Nah, ceritanya logo sekolah ini akan kita jadikan sebagai background, watermark. Nah, seperti ini. Kebetulan ini logo sekolahnya keren ya, bentuknya segitiga. Nah, kalau mau ya, kalau ternyata jadi rame ya nggak usah. Ini saya mencontohkan aja. Jika mau seperti ini kondisinya. Nah, ini teman-teman, kita klik transparansi dulu. Jangan 100% ya, kita kurangi nih biar agak samar-samar. Nah, misalkan di angka 20 atau 25, nah ini cukup samar jadinya. Kan watermark mah harus samar ya. Kemudian posisinya kita klik ke belakang. Nah, biar nanti dia ada di belakang. Wah, salah berarti, bukan ke belakang. Mundur aja selangkah, jangan. Kalau ke belakang dia jauh. Mundur aja selangkah. Nah,
Nah, begitu ya. Jadi ada watermark di belakang yang muncul dari logo sekolah. Oke. Jadi nanti yang akan diinput ke sini mail merge-nya gitu ya, mail merge-nya, mail merge gitu ya. Itu adalah nomor sertifikat, nama peserta, dan nilai. Itu nanti yang akan diinput ke dalam sertifikat kita. Kemudian teman-teman sekalian, di sini biasanya kita juga suka tergerak ya, ingin ada halaman kedua ya. Halaman kedua itu untuk apa? JP-nya. Tapi sebelum ke sana, sepertinya ini nggak perlu ada LDKS-nya ya. Kurang bagus ya. Mendingan satu aja lah, sertifikat. Tapi kita bold. Oke, kita bold. Nah, jadi kan LDKS-nya nanti ada di bawah. Mana ini di tengahnya? Nah, ini di tengah ya. Sertifikat diberikan kepada, diberikannya turun dikit karena nanti buat nomor di situ. Ya, kita akan duplikat halaman ini. Kita akan duplikat. Nah, caranya ini teman-teman, duplikatkan halaman nih. Nah, ini ada duplikatkan halaman. Jadi kalau yang kiri menduplikat, mengkopas, kalau yang kanan itu menambah halaman baru. Jadi kita akan klik duplikatkan halaman, klik. Nah, jadi sekarang saya punya dua halaman. Halaman pertama yang asli, halaman kedua ini yang duplikat. Nah, kenapa diduplikat? Supaya ini template warna birunya semuanya tidak berubah. Jadi ini tinggal kita hapus yang nggak penting, ini nggak penting nih. Hapus tanda tangan ini nggak penting di halaman kedua karena ini akan kita jadikan logonya saya simpan ke atas dulu. Ini yang lain-lainnya saya hapus. Oke, hapus. Nah, watermark sekolahnya saya simpan, tetapi saya besarkan di sini. Nah, kemudian ini ada logo personal tetap digunakan, tapi posisi dikeataskan dan agak dikecilkan misalkan. Nah, ini logo personalnya. Terus kata tulisan sertifikat ini kita kurangi dulu ya sampai 25 fontnya. Nah, ini kita ganti dengan judul aja. Judulnya apa? Struktur materi pelatihan. Nah, kayaknya ini masih terlalu besar ya. 20 lah. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini nanti kita akan ganti dengan struktur materi pelatihan. Nah, harapannya nanti di sini, nah ini template, ini ada template warna biru. Ini bisa kita, sorry. Ternyata yang harus digeser adalah yang warna. Nah, ininya putih. Ini ternyata elemen loh teman-teman nih. Ini ternyata elemen tuh. Ya aslinya mah gini. Aslinya mah biru gitu. Nah, ternyata ini yang digeser. Nah, biar putihnya lebih banyak, saya ingin yang birunya dikit aja. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita akan isi dengan struktur materi pelatihan yang kita buat di Google Slide. Oke, sudah selesai untuk desain template sertifikatnya. Teman-teman, kalau sudah selesai, kita cek dulu ukuran Canva ini berapa ya untuk sertifikat. Supaya nanti nggak gejlok. Ya? Halo? Oke, baik. Nah, kita cek ubah ukuran teman-teman. Di bagian atas nih ada ubah ukuran. Kita ingin tahu ini ukuran lebar tingginya berapa ya? Atau panjang tingginya kita cek. Nah, ini dia. Oh, ternyata ukurannya adalah 29,7 lebarnya atau panjangnya, tingginya 21. Nah, ukuran ini penting karena nanti biar nggak menyon, tahu menyon ya? Biar nggak kepres gitu ya di Google Slide-nya. Jadi kita akan tuliskan ukurannya 29,7 kali 21 cm. Nah, ukuran ini yang akan kita simpan. Watermark di mana, Kang? Oh, itu dibuat sendiri, Bu Eva. Watermark dibuat sendiri, jadi nggak ada khusus watermark. Caranya kita tambahkan foto kita, foto sekolah kita ya. Nah, ini contohnya nih watermark ini, ya kita harus punya dulu fotonya. Nah, ini kan foto sekolahnya nih. Lalu nanti Ibu atur-atur posisinya, pindahkan ke belakang. Kemudian transparansinya diatur aja di angka 25. Nah, itu. Jadi watermark, Bu. Artinya dia ada di belakang. Gitu, ya. Oke, tugas pertama ini udah selesai. Tinggal teman-teman unduh, klik unduh, lalu pilih PNG.
klik PNG. Nah, di sini kan ada 2 halaman teman-teman ya. Semua halaman ada 2 lembar. Nah, ini langsung aja. Biasanya kalau dia ada 2 lembar gini, nanti diunduhnya itu dalam bentuk zip. Nah, nanti akan saya contohkan ya, bagaimana nanti mengekstrak file-file dalam zip itu menjadi terpisah. Oke, kita akan unduh. Jreng, kita unduh. Ketika unduhan selesai, maka tugas pertama, nah selesai. Maka tugas pertama sudah selesai. Dari 3 tugas, tugas pertama sudah selesai. Oke, saya berikan kesempatan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Bertanya Kang Dero. Ya, silakan. Ini terkait dengan barcode yang tadi Kang Dero. Kalau kita buat sertifikat seperti itu, kan itu boleh menggunakan barcode seperti itu kan Kang? Maksudnya gini, kalau seumpamanya nanti sertifikatnya di print, terus kalau kita pakai aplikasi kode QR itu dari HP, terus kemudian kita scan ke barcode itu, munculnya tanda tangan itu kan Kang? Betul sekali. Ya. Berarti tidak perlu pakai izin ini dan itu seperti itu kan? Oke, saya akan jelaskan tentang izin ya. Bapak Ibu, yang pertama, boleh Bu Tere di-mute dulu? Oke, terima kasih. Setelah ini Bu Wina ya yang bertanya, silakan. Oke, terkait dengan izin Bapak Ibu, penggunaan barcode itu ada aturan Bapak Ibu. Ya, ada aturan yaitu dari Badan Sertifikasi Nasional. Kalau nggak salah ya, BSRN namanya. BS, R-nya kecil di bawah N. Jadi Badan Sertifikasi Nasional. Jadi barcode ini adalah biasanya tanda tangan para pejabat ya, yang sekarang sudah menggunakan barcode. Atau kartu keluarga kita Bapak Ibu yang baru ini, kan modelnya tidak setebal dulu ya warna biru kartu keluarga tuh. Jadi sekarang itu hanya kertas HPS aja. Tapi yang penting bukan hanya kertasnya, tapi yang penting adalah barcode-nya. Nah, penggunaan barcode di dalam instansi kedinasan itu ada aturannya. Makanya di sini sebenarnya bukan semata-mata ingin mencontohkan bahwa tanda tangan bisa menggunakan barcode. Kami ingin Bapak Ibu tahu bahwa ternyata di Canva itu ada barcode. Nah, barcode ini tidak hanya untuk tanda tangan yang saya contohkan. Nanti link Google Classroom, link Google Form, soal ujian. Selama ini kita nge-share-nya hanya link-link saja. Kan keren kalau Bapak Ibu ternyata ulangan itu menggunakan barcode seperti ini. Di samping lebih milenial, para siswa juga akan tertantang untuk membaca dan menembak barcode ini. Nah, untuk penggunaan di lapangan, apalagi ada unsur kepala sekolah di sini, mohon koordinasi dulu dengan kepala sekolahnya. Berkenan nggak beliau untuk menggunakan ini? Kalau tidak, tetap aja yang manual. Hanya di tugas pelatihan kita, wajib seperti ini. Harapannya, Bapak Ibu mengenal dan memahami penggunaan ini. Begitu Bu Tere ya? Siap Kang, terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Wina, silakan. Matiin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, silakan. Terima kasih Kang. Saya tertarik sekali materi ini Kang, sehingga saya ingin belajar. Mudah-mudahan bisa, walaupun saya nggak ngikut yang pelatihan satunya langsung. Ya, nggak apa-apa. 2 aja ini Kang. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya nanti minta tolong dimasukin ke WA Kang, jadi saya bisa mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Nah, mengenai materi yang Kang Dero jelasin tadi, ya mengenai lambang-lambang tadi Kang di sertifikat. Kalau misalnya lambangnya tidak disediakan di unggah media, misalnya itu Tuturi Handayani atau lambang Pemda, itu gimana cara nanti unggahnya ke Google itu Kang? Nah, kemudian boleh nanya lagi Kang, ini ada 2 lagi pertanyaan. Ya, bentar dulu Bu. Tadi yang pertama apa? Kalau untuk mengunggah logo. Ya, untuk mengunggah logo, misalnya Tuturi Handayani sama Pemda gitu. Ya, terus? Nah, itu gitu gimana cara mengunggahnya ke Google itu, Kak? Mengunggah ke Google atau mengunggah ke Canva? Mengunggah atau mengupload? Apa itu namanya ya? Kalau dari narik keluar ke dalam itu mengunggah, kalau dari dalam keluar itu mengupload. Ibu mau yang mana? Ngambil dari luar itu untuk di Canva. Oke. Iya. Baik, mengunggah. Satu lagi boleh tapi agak sedikit singkat. Ya. Nah, kalau tanda tangannya ini manual tapi dalam bentuk scan gitu Kang, difotoin tanda tangan kepala sekolahnya terus kita taruh gitu di sertifikat melalui Canva, ini bisa nggak?
Oke, baik. Saya jawab Ibu Wina yang pertama untuk mengunggah apapun ke Canva itu sangat mudah, Bu. Ibu tinggal masuk ke menu unggahan nih, di pojok kiri ini kan ada unggahan. Ya. Lalu Ibu klik yang warna ungu ini, ada unggah media. Nih yang diunggah ini bisa gambar, video, atau audio. Nah, kalau nanti Ibu cari klik unggah media, berarti di laptop Ibu harus sudah ada gambar logo sekolah Ibu jika ada. Kalau tidak ada berarti logo Pemda, kalau tidak ada logo Tuturi, apapun itu, nanti Ibu tinggal klik, lalu Ibu pilih open, jreng. Nanti langsung masuk ke sini, ke menu unggahan. Itu yang pertama. Kalau sudah masuk ke menu unggahan, mau digunakan di Canva, tinggal klik aja sekolahnya. Tuh, jadi masuk ke Canva. Itu pertanyaan atau jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tanda tangan, untuk tugas pelatihan ini wajib mengikuti prosedur yang sudah dicontohkan, yaitu dengan barcode. Untuk nanti penggunaan di lapangan, mohon koordinasi dengan kepala sekolah. Apalagi kalau atas nama sekolah. Seperti LDKS ini kan atas nama sekolah. Kalau Ibu kecil-kecilan, sederhana dengan siswa, misalnya gini, saya sebagai guru fisika ingin memberikan reward kepada juara 3 besar. Tapi tidak perlu ada tanda tangan kepala sekolah. Berarti itu kan hak prerogatifnya ada di guru. Nah itu boleh saja menggunakan barcode. Nah itu kan audiennya hanya siswa, yang mengeluarkan juga kita, bukan instansi. Itu boleh. Tapi untuk nanti implementasi di lapangan, menggunakan barcode atau tidak, mohon untuk koordinasi dengan kepala sekolah. Begitu Ibu Wina, cukup jelas? Ya, ya Kang, terima kasih Baik. Kang. Baik, terima kasih sama-sama. Selanjutnya Bu Selvia. Iya, Assalamualaikum, terima kasih Kang Delo. Mau tanya, ketika misalnya lembar keduanya itu jam berupa tabel, misalnya di situ kan contohnya ini ya barcode ya, lembar keduanya ya untuk materi. Enggak, masih kosong Bu, masih kosong. Oh masih kosong. Masih kosong. Iya enggak, maksudnya kalau untuk mau bentuknya tabel tuh bagaimana ya berarti buatnya? Ya, ini sebentar lagi kita akan next pembuatan tabel itu nanti di Google Slide, bukan di sini. Oh baik. Di sini kita hanya menyediakan template kosong aja. Nanti ada tabel di sini. Oke, baik, terima kasih. Oke, siap. Selanjutnya Ibu Sarvina, silakan Bu. Assalamualaikum, makasih Kang. Salam Ibu. Ya, jadi ini saya ingin bertanya tentang penggunaan logo tadi. Jadi kebetulan mengajar di SMA, jadi kan ada logo sekolah. Kemudian saya ingin rencananya bikin sertifikat untuk ekstrakurikuler. Jadi kami kebetulan juga sudah punya logonya gitu. Nah, jadi untuk berarti kan kita ada 3 logo tuh. Logo sekolah, pribadi, dan ekskul. Jadi baiknya yang saya jadikan watermark itu apakah logo sekolah atau logo ekskul saya bagusnya, biar keren. Baik. Oke, jawabannya adalah karena ini kita sedang berlatih, belum action. Latihannya adalah ikuti langkah-langkah di sini. Yang pertama logo pribadi harus ada, yang kedua adalah logo sekolah. Kalau memang sudah ada logo sekolahnya. Nanti ketika di lapangannya implementasinya seperti apa? Saran saya yang nanti digunakan untuk watermark adalah logo sekolah. Begitu Bu. Oke, makasih Kang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, yang terakhir Ibu siapa ini? Nur Paujianti. Setelah ini Bu Yuni ya, selesai. Ya, silakan Bu Nur. Ya, saya kamera ya Kang ya. Kenapa Bu? Saya off kamera. Oke, silakan nggak apa-apa. Saya mau tanya ini kan kalau tadi unduhannya itu kan bentuknya PNG. Ya. Nah, kalau setiap saya unduh dengan lebih dari 1 halaman itu bentuknya tuh WinRAR, itu kenapa ya? Ya, WinRAR atau WinZip ya Bu ya? Iya. WinRAR atau WinZip. Ya nggak apa-apa. Saya juga barusan kita ngedownload ini, itu hasilnya adalah WinZip. Sebenarnya kenapa harus WinZip, apalagi di Canva ya lebih dari 1 halaman, sebenarnya lebih untuk menjaga kualitas Bu, supaya resolusi tidak turun. Jadi benar-benar di pressing, diunduhnya itu dalam bentuk kemasan gitu. Ibarat kita punya paket, kalau dikemasnya kuat, berarti kan cenderung paketnya lebih utuh Bu ya. Misalkan Ibu sering belanja online, tiba-tiba misalkan paketnya sederhana, ya kita ada khawatir nanti isinya seperti apa. Jadi nggak apa-apa, memang aturannya seperti itu. Nanti akan menjadi WinZip atau WinRAR. Nanti akan saya contohkan bagaimana membuka itu dengan ekstrak. Nah, teman-teman yang belum tahu nanti akan jadi tahu. Begitu Bu Nur ya? Ya, makasih Kang. Ya, satu lagi Bu Yuni. Setelah itu kita go lagi dan saya akan balas dari chat juga. Silakan Bu. Ya, mohon maaf kameranya saya off dulu ya. Ya. Ini kalau untuk hasil zip ini
terus nanti kita akan upload di Google Classroom. Apakah harus diekstrak dulu atau memang harus langsung berbentuk zip? Baik, Itu saya akan aja. langsung contohkan ini karena pertanyaannya udah keren ya. Materi kita masih di sini. Ibu sudah bertanyanya 3-5 langkah ke depan. Ini luar biasa ya. Berarti artinya kita harus segera move on ya. Oke. Ibu, ini terlihat nggak? Explorer saya terlihat nggak teman-teman? Ada nggak? Window Ada. Ada ya? Oke. Oh, Windows. Window Explorer ya. Oke. Nah, teman-teman di sini ini hasilnya apa nih? Ini zip ya? Nih. Zip ya? Kelihatan? Nggak ada, Kang. Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Berarti belum tampil. Share window soalnya. Belum share. Ini masih share-nya di Canva ya. Oke. Nah, ini sekarang kelihatan nggak? Sudah. Oke. Nah, teman-teman ini lihat. Ini adalah lambang untuk WinZip atau WinRAR ya, kurang lebih sama lah. Jadi sebenarnya ini mempaketkan dokumen ataupun foto supaya resolusi terjaga, makanya pakai WinZip. Di samping untuk mengecilkan itu ya, ukuran file yang akan kita upload itu keren banget nih dengan menggunakan WinZip. Nah, nanti hasil unduhannya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita unduh, ini hasilnya seperti ini. Oke, caranya gimana? Nah, di sini klik kanan, lalu teman-teman pilih yang ini. Extract here ya, atau extract di sini. Nah, ini Bu, dipilihnya yang ini ya. Jangan extract file, walaupun boleh sih sebenarnya ya. Tapi saya biasanya extract di sini atau extract here. Oke. Jadi kita klik kanan, kita pilih yang ini. Extract here. Jadi kita klik. Nah, langsung deh kita yes to all aja. Yes to all. Jreng. Nah, sekarang isi paketnya sudah dilepaskan. Nah, ini Bu yang di-upload yang ini Bu. Nih. Jadi kita punya 2 isi paket nih Bu. Ada paket Ya, 1, ada keluar paket 2 ya. Betul. Paham ya Bu ya? Paham. Oke, siap. Nah, ini tugas pertama nih teman-teman ya, kirim 2 ini. Ini tugas pertama, kirim ke Google Classroom sebagai tugas pertama. Ngirimnya nanti aja barengan. Setelah selesai semua, kirim sekaligus. Jangan atu-atu ya. Jadi 3 barengan nanti kirim tugas. Oke. Saya akan bahas dulu yang dari pertanyaan. Ini watermark di mana tadi sudah. Kang Dero harus LDKS ya sertifikatnya atau tema lain? Oh, enggak dong, Bu. Ini mah saya contohnya LDKS. Merdeka Belajar. Silakan Ibu mau temanya apa kek. Yang penting format-format di dalam sertifikatnya terpenuhi. Fungsi tanda tangan berbentuk barcode apa, Kang? Yang pertama, berbentuk barcode sebenarnya sama aja. Itu untuk pengesahan. Tapi modelnya model milenial dengan menggunakan barcode. Hanya saya titip penggunaan di lapangan, apalagi membawa nama sekolah, sebaiknya koordinasi dengan kepala sekolah. Karena penggunaan barcode atas nama instansi itu harus ada sertifikasi dari BSRN. Oke. Wah, belum nyambung banget, Bu Ima. Nggak apa-apa. Ketika Ibu menulis seperti ini, sebenarnya ini upaya bagi Ibu untuk menyambungkan terhadap materi yang kita miliki. Konflik kognitif namanya ya. Sabar dan santuy tetap belajar. Baik, Bapak Ibu, kita sudah selesai tugas pertama, yaitu mendesain sertifikat. Nah, sekarang kita akan masuk aplikasi kedua, yaitu Google Slide. Oke, ada yang sudah pernah pakai Google Slide? Membuat presentasi, teman-teman? Selain PowerPoint? Google Slide? Sudah pernah, Kak. Nah, pernah. Keren. Oke, kita mulai ya. Kang, boleh dipakai sertifikat pada level 1 dulu? Boleh, silahkan. Hanya bagian nama itu harus dihilangkan. Bagian namanya dihilangkan, sediakan ruangan untuk nomor, sediakan space untuk predikat. Kalau ada mau menggunakan level 1, dipersilahkan. Oke, kita akan lanjutkan, teman-teman. Kita masuk ke aplikasi kedua, yaitu Google Slide. Oke. Nah, ini tadi kita sudah punya folder tadi ya. Foldernya mana? Tadi namanya adalah LDKS sertifikat. Nah, ini ternyata saya salah share screen. Itu pakai akun yang lain. Sebentar. Nah, yang ini akunnya ya. Ada 2 akun. Pantesan nggak nemu. Nah, ini dia. Oke. Kita sudah punya tadi ya teman-teman ya. Ini ada
LDKS sertifikat dan tanda tangan. Oke. Nah, di bagian tanda tangan ini di dalam folder ini teman-teman silakan diklik kanan lalu pilih yang warna kuning Google Slide. Nih yang warna kuning Google Slide. Oke, kita klik kanan lalu pilih Google Slide. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya akun belajar, mengikuti pengimbasan dari para Google Master Trainer, nah itu pasti tahu bagaimana kerennya menggunakan Google Slide dalam pembelajaran. Oke, kita akan ganti dulu ininya, judulnya. Untitled-nya kita ganti apa ya? Sertifikat LDKS. Nah, kemudian, teman-teman, ini kan slide-nya cuma satu ya. Kita tambah satu lagi ya. Karena kan tadi ada 2 halaman. Jadi ini kita tambah nih. Caranya ini bisa di-enter di keyboard, klik. Nah, langsung ada 2. Tuh, 2. Atau teman-teman bisa klik kanan, lalu new slide. Klik. Nah, jadi ada 2. Ada slide pertama, ada slide kedua. Nah, di slide pertama ini masih ada tulisan apa nih? Click to add title. Nah, ini kita hilangkan teman-teman nih. Ini kita hilangkan, kotaknya diklik, lalu delete. Kotaknya diklik, lalu delete. Kemudian di halaman kedua juga sama. Kotaknya diklik, lalu delete. Kotaknya diklik, lalu delete. Nah, sekarang kita sudah punya 2 slide. Slide 1, slide 2. Nah, tadi saya bertanya ukurannya berapa. Jangan sampai tidak match antara desain yang sudah dibuat di Canva ukurannya dengan di sini. Kalau ternyata ukuran di sini lebih besar, berarti nanti yang masuk itu akan ditarik-tarik. Jadi akan menyon. Aduh, bahasa Sunda tuh menyon ya. Akan terpressing gitu ya. Jadi tulisannya nanti akan jadi sedikit melebar, tidak bagus kelihatannya. Nah, di sini kita akan setting dulu ukurannya, teman-teman. Nah, itu kita masuk ke mana? Kita masuk ke file. Kita masuk ke file. Lalu di bagian bawah itu ada page setup. Nah, ini pasti udah pada kenal ya, page setup, pengaturan halaman. Jadi kita akan klik file, lalu pilih page setup. Nah, di sini dia. Ada page setup. Oke. Betul ya, Pak Jupriyadi, ukurannya terima kasih. Nah, ini yang dipilih adalah jangan widescreen. Nah, kalau ini ukuran customnya seperti ini. Nah, ini kita klik, lalu teman-teman pilih custom. Nanti kalau bahasa Indonesia mungkin bukan custom ya, standar atau apa. Pokoknya pilih yang paling bawah aja. Nah, ini kita klik, pilih custom. Nah, baru di sini nih. Ukurannya mau dinyatakan dalam apa? Pasti dinyatakan dalam sentimeter. Jadi kita klik sentimeter. Lalu teman-teman, tuh lihat. Kalau nggak kita ubah, dia 25. Sementara yang masuk 29. Kebayang nggak nanti ngepresnya gimana ya? Jadi kita ini atur dulu nih. Berarti ini 29,7 kali 21 cm. Nah, ini kita sudah custom ukurannya 29,7 kali 21. Lalu kita apply. Klik apply. Nah, sekarang ukuran Google Slide dengan Canva itu sudah sama. Oke. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman, ini silahkan kita undang yang Canva-nya tadi. Caranya, pilih background. Nah, ini kita jadikan background ya. Nah, ini ada background. Kita pilih background. Lalu kita pilih image. Choose image. Klik. Choose image. Lalu kita browse. Nah, siapa yang akan dipanggil? Yang akan dipanggil adalah yang nomor 1 dulu, identitas. Nah, ini dia. Nomor 1. Nomor 2-nya nanti ya. Ini nomor 1. Kita open. Lalu dia akan terupload ke done. Nah, jadi sudah masuk. Dia sudah masuk ke sini ya, teman-teman tuh. Tidak ada yang menyon ya. Tidak ada yang press, semuanya sama. Tidak berubah. Di halaman kedua juga sama, Ibu, Bapak ya, teman-teman semua. Kita klik background, lalu pilih image. Kita browse, cari halaman kedua. Nah, ini dia halaman kedua. Lalu open. Nah, jreng, done. Nah, ini dia halaman kedua. Nah, ini nanti kita isi, Bu, pakai tabel ya. Halaman kedua. Kalau dari Canva dibikin A4 bisa, Kang? Bisa sekali ya. Tinggal tahu saja ukuran A4 itu
tinggi lebarnya berapa, nanti karena akun Canva teman-teman udah edu, bisa ubah ukuran. Jadi klik aja ubah ukuran, masukkan ukuran A4. Hanya tidak ada pilihan A4, F4. Yang ada adalah kita harus tahu dulu A4 itu berapa kali berapa. Nanti kita tinggal custom dan masukkan. Oke. Selanjutnya, nah ini dia yang penting nih. Nanti di bagian ini kan tadi kita akan pas ekstrak nanti Bu ya di akhir ya. Karena kita harus maju dulu. Teman-teman di sini nanti kita akan menambahkan apa? Nomor, nama, dan predikat. Nah, itu semua harus berupa rumus ya. Jika sudah selesai Zoom ini, saya masuk ke Canva lagi bagaimana? Ya tinggal masuk ke Canva aja Bu, canva.com, masuk pilih timnya. Ya. Jadi nggak perlu buka Canva karena sedang terikat Zoom, nggak perlu ya, nggak ada hubungan. Oke, nah saya akan masukkan ini ya teman-teman ya, nomor sertifikat ya, nomor sertifikat. Oke, caranya gimana? Silakan ini diklik nih. Nah ini ada mana ya tadi ya? Nah ini ada teks nih. Nah ini teman-teman nih, ada text box. Nah ini kita klik ya, text box ini kita klik, kita tunggu. Biasanya agak lama. Klik. Nah, saya sudah punya text box seperti ini. Di sini saya akan tulis nomor. Nomor titik 2 spasi. Nah, ini dia rumusnya teman-teman. Pakai tanda lebih kecil dan lebih besar. Lebih kecil, NO, lebih besar, garis miring. Misalkan nomornya nanti mulai dari 001 gitu ya, misalkan. Terus ininya PAN, garis miring, PAN itu panitia. Nah ini mah tergantung ya. Di sekolahnya nomor untuk surat itu seperti apa. Panitia misalkan ya. Garis miring, MPK OSIS, garis miring bulan 10. Kemudian garis miring tahun 2021. Nah misalkan seperti ini. Jadi misalkan nanti saya share ya untuk ininya ya. Coba nih saya share ya untuk nomornya di chat Zoom, boleh dilihat. Nah, misalkan nomor seperti itu. Lebih kecil nomor, lebih besar PAN, MPK OSIS. Nah, itu menyesuaikan aja nanti penomoran di sekolah teman-teman seperti apa. Kemudian ini nanti kita akan geser-geser. Ukuran hurufnya mau berapa? 17 terlalu besar. Sekarang kita setting di angka 13 saja. Terus misalkan ini juga mau di bold, silahkan ya. Ini kita bold, lalu hurufnya mau diganti misalkan dengan Roboto, kemudian warnanya mau diubah jadi biru supaya menyesuaikan, itu silahkan. Jadi nanti kita akan punya ini. Nah, ada nomor sertifikatnya nanti di bawah. Nah, misalkan gini. Oke. Ini birunya kurang gelap. Nah, yang ini biru. Terus nomor. Nah, nanti di bagian bawahnya itu ada nomor tuh ya. Lebih kecil nomor. Lebih besar, garis miring PAN, garis miring MPK OSIS 10/2021. Nah, nomor itu nanti akan menyesuaikan karena dia rumus ya. Jadi lebih kecil, lebih besar itu adalah rumus. Nah, itu nanti akan menyesuaikan. Oke, selanjutnya nama, sekarang nama. Nah, nama juga sama. Kita pakai text box lagi. Klik. Nah, ini untuk nama nih, teman-teman. Di sini juga sama nih, di bagian nama. Kita lebih kecil. Nama, huruf besar semua. Lebih besar. Nah, ini kita bold. Hurufnya kita ganti dengan misalkan Roboto atau Verdana. Lalu nanti ukurannya mau berapa? Mau 30 atau lebih? Nah, ini saran saya simpan di tengah untuk nama. Nah, ini rumusnya ya. Jadi namanya nanti akan otomatis nih berubah. Nama ibu, nama bapak, atau nama pesertanya nanti ya. Jadi kita akan custom untuk namanya. Nah, seperti ini. Ini untuk
Rumus nama. Lebih besar, lebih kecil, lebih kecil, dan lebih besar. Oke, nah itu untuk nama. Oke. Ya, siap. Lanjutkan. Kang, kenapa pemberian nomor mesti di slide, nggak langsung di Canva? Nah, karena slide ini nanti yang akan dimasukkan sebagai template ke mana? Ke Google Sheet-nya. Kalau di Canva nanti desainnya akan berubah, nggak bisa. Ya, jadi template-nya harus menggunakan Google Slide. Jadi kalau di Canva nanti kan harus nggak bisa gitu kita memasukkan hasil unduhan itu kan PNG ya. Berarti kalau hasil unduhan PNG dia nggak bisa teredit. Tapi kalau ini kan tidak diunduh. Kalau ini nih Google Slide ini kan tidak diunduh. Jadi dia tetap sebuah aplikasi yang nanti dimasukkan ke Canva. Jadi nggak bisa kalau kita menggunakan Canva. Jadi harus tetap menggunakan Google Slide. Kalau nomor nggak huruf besar dua-duanya Kang? Oh, boleh saja, nggak masalah. Ya, mau huruf besar semua. Saya ganti aja ya huruf besar ya, NO-nya Kang ya. Jadi ini kan N besar, O kecil. Biar seragam semuanya huruf besar aja. Nah, jadi NO, no. Nah, no-nya itu NO-nya huruf besar semua. Biar seragam. Oke. Dari mana kita tahu ukuran sertifikat yang diunduh di Canva? Nah, tadi sudah dicontohkan ya. Di Canva itu ada yang namanya ubah ukuran. Ada yang namanya ubah ukuran nih. Nih, ada yang namanya ubah ukuran. Ibu tinggal klik, nanti Ibu bisa tahu di situ ukurannya berapa. Oke. Lanjut. Setelah nama adalah apa nih? Predikat ya. Setelah nama adalah predikat. Oke, predikat kita masuk lagi ke text box. Klik. Jreng. Nah, predikat berarti di sini saya ganti aja lebih kecil. Predikat. Lebih besar. Oke. Nah, ini untuk predikatnya. Nanti di sini tulisannya adalah baik dan sangat baik. Berarti kita harus menebak-nebak ya. Ukurannya itu seperti apa nih? Supaya tulisan ini muncul. Saya ganti hurufnya dengan Verdana. Kemudian untuk ukurannya 14 cukup lah. Tulisan sangat baik, mudah-mudahan tidak keluar dari kolom ini nih. Nah, dari kolom nilai ini. Nah, untuk supaya tidak kecele gitu ya, saya klik aja nih. Sangat baik, coba nih teman-teman klik. Oh iya, tidak keluar ya. Sangat baik tidak keluar tuh. Berarti cukup. Oke, nah, saya masukkan lagi. Predikat. Jadi, kalau nanti ada yang sangat baik, itu insya Allah nggak akan keluar dari ini. Batas border untuk predikat. Oke. Sudah kita custom. Ini kalau mau diganti nilai juga boleh, nggak predikat, tapi di situ tulisannya nilai juga silakan. Nah, ini predikat sudah. Baik, selanjutnya di halaman kedua, nah ini kita akan menambahkan tabelnya teman-teman ya. Insert, klik insert, lalu teman-teman pilih tabel. Nah, tabelnya berapa kira-kira? Kolomnya saya butuh 4. Kolomnya saya butuh 4. Oke. Kolomnya saya butuh 4, barisnya butuh berapa ya? Nah, ini sesuai materinya ya. Misalkan 4 aja lah. Atau mau 5, silahkan. Klik. Nah, kita sudah punya tabelnya. Ini nanti nomor, di sini ada materi, di sini ada sinkronus. Nah, di sini ada asinkronus. Di bawah nanti ada jumlah JP. Nah, misalkan semua ini kita hurufnya kita ganti dengan kita bold, lalu kita simpan di tengah. Nah, ini nanti geser-geser aja ya. Ini supaya agak susah nih ngegeser-gesernya. Ya, nanti ini teman-teman coba geser untuk tabelnya. Nah, ternyata bisa kita geser. Nah, ini untuk jumlah JP kita akan merge gitu ya. Oke, nanti mana ya? Kita klik. Boleh nanti di sini di merge. Nah, merge cell tuh. Ya. Nah, ini sinkronus asinkronus kita gabung saja. Merge cell, klik. Nah, misalkan nanti ujungnya itu adalah 32 JP. Misalkan. Nah, ini untuk materinya ya, Bu ya. Nah, Ibu tulis nomor 1, 2, 3, 4. Oh, cuma sampai 3 ya.
Nah, nanti menyesuaikan ya, sekali lagi menyesuaikan. Kemudian materinya apa? Misalkan materi pertama adalah wawasan wiyata mandala. Yang kedua adalah teori kepemimpinan. Yang ketiga misalkan dasar-dasar organisasi, misalkan ya. Nah, sinkronus itu adalah sesi Zoom seperti ini. Misalkan ini 3, asinkronus itu penugasan di Google Classroom. Misalkan ini 4, yang ini kita buat sama saja. Misal ini ya Bapak Ibu. Nanti kan yang mau jadi trainer atau jadi gurunya kan kita masing-masing. Selesai. Nah, inilah tabelnya. Nanti kalau mau divariasi diganti huruf ya itu mah kondisional. Yang penting Bapak Ibu sekarang tahu bahwa di halaman kedua ini adalah untuk apa? Untuk JP atau struktur materi pelatihannya. Kang, di Google Slide saya nggak muncul file edit view. File edit view. Apa ya? Edit view. Maksudnya gimana, Bu? File edit view yang mana ya? Lubarnya mungkin. Kenapa, Bu? Kenapa? Barnya ketutup mungkin. Oh ini file edit view. Kirain di file edit ada view enggak gitu ya. Oh itu ketutup barnya kayaknya Bu. Diulik-ulik aja Bu. Ya. Nah itu juga saya nggak muncul tuh Bu tuh hilang. Kemana ini? Oh tanda segitiga di pojok kanan bawah tuh. Klik. Nah berarti Ibu panahnya masih ke bawah. Nih itu hilang saya. Klik. Nah jangan rame dulu ya. Nah coba di ini dulu. Nah nanti Google itu kadang seperti itu ya. Suka lucu ya. Baik. Oke, sudah selesai di Google Slide dan kita siap untuk menyebarkannya. Ya, barnya ya, sudah dijawab tadi ya. Oke, sekarang saya sudah selesai membuat apa ini? Membuat template di Google Slide. Sekarang kita akan masuk aplikasi ketiga, yaitu Google Sheet. Tapi sebelum masuk, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Masih ada nggak ini di room nih? Coba. Oh, masih ada. Ya, Bu Yuni, silakan. Halo Bu Yuni, raise hand. Itu yang tadi kayaknya. Oh, ya. Siap. Bu Folia? Menambahkan tabel lagi ke bawah, saya kurang. Gimana ya, Kang? Saya lupa. Ya, mana tadi? Oke. Menambahkan tabelnya kurang begitu ya? Tabelnya kurang. Coba Bu, diklik aja tabelnya, lalu klik kanan. Misalkan diklik di mana saja di tabelnya. Klik kanan ada insert row, below atau above. Pilih aja salah satu. Kalau below di bawahnya, kalau above di atasnya. Oke, siap. Selanjutnya yang raise hand tidak ada lagi. Oke, yang di chat. Page setup di mana kliknya? Oh, di sini Bu. File. Nah, Ibu tarik ke bawah, di situ ada. File, tarik ke bawah ada page setup. Nah, ini dia. Klik. Oke, lalu Ibu tinggal pilih custom. Nah, ini tinggal dipilih custom ya. Oke. Baik, udah oke semuanya ini bisa kita lanjut? Halo, Bapak Ibu? Lanjut, Kang. Ya, lanjut ya. Oke, baik lanjut katanya. Siap. Nah, kalau ini sudah selesai, ini LDKS-nya yang Google Slide-nya, ini kita hapus nih, kita keluar aja. X. Ini GC-nya. Kita keluar aja, lalu kita masuk kembali ke Google Drive. Nah, ini sudah ada langsung ya, template-nya sudah masuk sini nih. Tuh. Sertifikat sudah masuk. Oke. Di bagian ini Bapak Ibu, sama seperti tadi, silakan klik kanan, lalu pilih yang warna hijau. Nah, itu adalah Google Sheets. Google Sheets. Nah, itu adalah yang warna hijau. Silakan klik kanan, pilih yang warna hijau, klik. Nah, di sini juga sama nih, ini perangkat dari Google. Silakan judulnya kita ganti dulu ya Bapak Ibu. Seperti biasa supaya nggak ketukar dengan file lain. Oke, masih muter. Oh ya, sudah. Nah,
Ini judulnya kita ganti. Misalkan cetak sertifikat apa? LDKS. Jadi kalau dulu mah, dan sekarang juga masih ada ya, mencetak menggunakan printer. Sekarang istilah cetak itu jadi bisa cetak digital juga ya. Jadi mengirimkan sertifikat dengan file itu juga bisa kita sebut sebagai cetak gitu. Oke, Kang, cara untuk tambah row table di Google Slide. Oke, sudah di close ya. Untuk tambah row tadi barusan dicontohkan ya, klik kanan aja, nanti di situ ada insert row, insert column. Merge cell juga sama, klik kanan saja, nanti di bawah insert row itu di bawahnya ada merge cell. Cuman harus diblok dulu sel mana yang mau di merger. Oke. Nah, di sini teman-teman ingat-ingat lagi. Tadi yang akan kita ubah apa? Coba diingat-ingat lagi. Nomor, nama, dan predikat. Dan semuanya tadi huruf besar ya teman-teman ya. Berarti di bagian tabel ini kita harus menuliskan nomor, nama, predikat. Dan yang terakhir adalah email. Nah, email ini adalah alamat tujuannya kemana. Jadi 4 poin ini menjadi sangat penting. Oke. Nah, ini ada nomor, kemudian ada nama yang akan nanti masuk ke template, predikat, dan email. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Nah, nomor sertifikat kita mau dimulai dari berapa? Misalkan peserta saya ada 200 misalkan. Berarti 3 digit ya teman-teman ya. Kalau 3 digit berarti kita mulai dari 001. Nah, jangan lupa pakai tanda kutip 1. Klik 001. Nah, kalau sudah di enter ada 001, ini tinggal kita tarik ke bawah aja. Nah, oke. Jadi untuk sampel kita, saya ada 10 siswa aja nih. 10 siswa yang akan saya kirimkan untuk sertifikatnya. Oke. Sebelum ke sini teman-teman, boleh dong berkenan nih untuk sampel yang akan dikirim sertifikat untuk sampel teman-teman. Silakan tuliskan di kolom chat Zoom nama lengkap dan emailnya. Jangan salah nulis emailnya. Ini untuk contoh sampel. Silakan tuliskan. Misalkan saya tulis nama saya dulu ya. Kang Dero, nanti saya kirim ke email saya. Denirohendi 07@guru.sma. Nah, oh ini masalah ya di sini ya email ya. Predikat baik. Oke, Bu Lydia, Bu Farida, tolong itunya dengan emailnya ditulisnya, jangan nama aja, ya, dengan emailnya. Nah ini Bu Tati ini sudah oke, Bu Wiwi. Waduh, cepet, belum bisa ngopi. Oke. Ya, nanti ada rekamannya. Oke, ini mohon izin ya, yang saya ambil dulu yang ke copy tadi. 1, Bu Teresia nih, ya, saya simpan. Nah, ini teman-teman bisa tukar-tukaran email ya, nanti buat latihan. Jadi nanti akan banjir sertifikat kiriman ya, karena latihan. Oke. Nah, Bu Yanti, ini yang saya cuplik. Terus siapa lagi kah? Yang oke. Nah, ini Bu Ipa nih. Mohon izin, saya simpan. Oke. Nah, ini saya ambil sampel aja teman-teman ya. Yang lain itu nanti bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain untuk emailnya. Bu siapa ini? Bu Yuni ya. Saya ambil emailnya karena yang terlihat. Nah, Bu siapa lagi nih? Ada Ibu Ita. Oke. Bapak-bapaknya ada nggak ini ya? Ibu-ibu semua nih. Oke, Bu Folia. Nah, ini juga saya izin. Saya Kang, Jufri. Mana Kang ininya emailnya Kang? Emailnya disiapkan. Oke, Bu Folia ya. Ini sudah. Oke. Pak Jupri ya. Coba dari kaum Bapak ini ada nggak di bawah? Sudah nulis belum Pak Jupri? Oke. Ini Bu Herawati ya. Nah, ini untuk sampel saja ya. Nanti teman-teman bisa
saling sharing di grup WA kita untuk emailnya. Ya. Oke, Bu. Dua lagi. Nah, ini Bu Pri dan Ibu Linda ya. Oke, teman-teman yang lain, ini tidak masuk unsur penilaian ya, ini hanya untuk sampel saja. Nanti email teman-teman juga sudah dicatat oleh sahabat yang lain ya, sahabat yang lain. Oke. Ya. Nah, ini yang memberikan predikat kita ya, yang memberikan nilai kita ya. Oke. Sangat baik. Oke. Semua nilainya sangat baik. Oke, kecuali saya. Nah, ini akan kita blok dulu. Nah, ceritanya, saya sudah punya database nih. 10 orang siswa yang akan diberikan penilaian atau sertifikat. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Selanjutnya, kalau sudah punya data seperti ini, idealnya data ini kita peroleh dari Google Form, teman-teman. Ya. Nah, oke. Saya sudah punya data, ini pastikan nih, mengirim data tulisan harus tepat. Karena bayangkan, 1000 peserta dikirim sertifikat, ngoreksi satu-satu. Makanya, seperti contoh Bu Yuni nih. Nah, ini kan kurang elok ya, kalau di sertifikat, Y-nya kecil. Jadi harusnya ini pada saat mengirim, mengisi data harus besar. Oke, kalau sudah, ini dia yang paling penting, teman-teman. Menggunakan add-ons AutoCred ya. Jadi kita akan menggunakan add-on untuk AutoCred. Oke. Nah, kita klik add-on ini teman-teman. Nah, AutoCred itu adanya di add-on. Jadi kita klik. Nah, pada saat saya klik, karena saya sudah menggunakan AutoCred, jadi langsung muncul AutoCred-nya. Nah, teman-teman boleh klik. Pada saat add-on-nya diklik, ada nggak AutoCred-nya? Nggak ada, Kang, masih kosong. Ya udah. Kalau nggak ada, berarti kita harus cari ke bawah. Kita cari ke bawah. Nah, di sini ada tulisan ini nih. Get add-on. Get add-on. Artinya dapatkan add-on. Jadi kita klik add-on, lalu teman-teman pilih get add-ons. Nah, kalau belum pernah mengaktifkan add-on, berarti kita harus aktifkan dulu. Nah, kalau belum ada, ini kalau saya kan udah ada ya, warna kuning nih. AutoCred, keterangannya terinstall. Nah, kalau teman-teman belum ada, berarti di sini teman-teman cari di kolom pencarian. Tulisannya adalah AutoCred atau dibaca AutoCred. Nah, ini tinggal di-enter saja. Nanti dia langsung muncul yang warna kuning. Kalau sudah muncul warna kuning, diklik, nanti silakan di-install atau di-download. Download dulu, baru nanti dia akan install. Oke. Nah, kita akan gunakan AutoCred-nya. Klik add-on. Mana AutoCred-nya? Ini dia. Lalu teman-teman pilih launch. Ya. Jadi ini kita luncurkan, kita launching, klik launch atau luncurkan atau launching. Nah. Ya, nanti akan diarahkan ke AutoCred seperti ini. Nanti kita tinggal klik new job. Klik new job. Nah, di bagian ini, teman-teman silakan berikan identitas. Misalkan apa ya? Saya ingin nama dulu lah. Lebih kecil, lebih kecil. Nah, ini harus sama dengan tulisan yang ada di Google Sheet-nya. Lebih besar, lebih besar. Jadi namanya itu harus sama. Jangan N-nya besar, A-nya kecil, yang lainnya kecil semua. Jangan. Nama, terus kasih keterangan, sertifikat LDKS. Nah, kalau sudah diberikan keterangan, kita next. Nah, di sini kita diminta template. Nah, template-nya ini adalah yang sudah kita buat di Google Slide tadi. Jadi teman-teman silakan klik from Drive, lalu masuk ke Google Slide tadi yang sudah kita buat. Mana itu? Nanti dia langsung muncul kok. Nah, ini sudah muncul nih. Jadi kita panggil template-nya. Template-nya adalah apa ini? Google Slide. Jadi kita pilih. Template-nya sudah masuk. Lalu kita tinggal next. Nah, teman-teman di sini yang penting, ini ada nomor, nama, dan predikat. Silakan diklik dulu ininya. Merge tab. Ini kita klik. Lalu kita klik sheet 1. Jreng. Nanti dia langsung masuk. Nah, ini yang keren nih. Jadi kalau di kiri rumusnya no, di kanan juga no.
Di kiri nama, di kanan juga nama. Di kiri predikat, di kanan juga predikat. Nah, kita next ya. Next. Nah, ini dia minta file name lagi. Samakan saja lah. Lebih kecil, nama, lebih besar, sertifikat LDKS. Nah, di bawahnya ada tipe. Tipenya teman-teman, ini klik ganti dengan PDF. Jadi nanti yang dikirim ini mau bentuk apa? Mau bentuk Google Slide atau PDF? Nah, kita memilih untuk harus PDF. Next. Nah, di sini teman-teman sekalian, nanti hasil sertifikat yang sudah jadi itu, yang banyak itu akan disimpan di folder mana? Kurang lebih bertanyanya gitu. Nah, ini kan foldernya bukan tanda tangan tadi namanya ya. Ini kita hapus dulu, remove. Lalu kita pilih foldernya. Foldernya apa sih namanya? Foldernya adalah namanya tadi hasil. Nah, ini ya teman Ibu ya, ini ya. LDKS hasil sertifikat. Jadi semua downloadan hasil sertifikat nanti akan masuk ke dalam sini, Bu. LDKS hasil sertifikat. Kita pilih. Nah, nanti kan yang dikirim tuh misalkan 100. Nah, yang 100 tuh disimpannya di mana? Kalau nanti ada yang komplain, aku belum dapat sertifikat. Nah, Ibu tinggal nyari aja di folder ini. Next. 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 Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apakah dokumennya akan dibagikan dan dikirim via email? Jelas dong. Yes. Sebab kalau Ibu pilih no, itu tidak akan dikirim ke email, tapi akan masuk ke, disimpan saja ke Google Drive kita. Nah, kita pilih akan kirim ke email Ibu Bapak ya. Oke, nah ini kita to-nya, nah ini harus jelas. Dikirimnya kemana? Dikirimnya ke lebih kecil, email, lebih besar. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu berikan basa-basinya ya, kata-kata pengantarnya. Apa itu? Nah, di sini adalah tulisannya sertifikat LDKS Semanit SMA N1 Taman Sari. Sertifikat LDKS SMA N1 Taman Sari. Nah, di bawahnya boleh berikan kata-kata Bapak Ibu ya. Kepada yang kami banggakan. Itu nggak perlu lah. Kepada Ananda. Nah, ke siswa namanya Ananda ya. Ananda, siapa namanya? Lebih kecil. Nama, lebih besar. Jadi nanti kepada Ananda Kang Dero. Nah, di bawahnya kasih keterangan. Selamat telah mengikuti kegiatan LDKS di SMA N1 Taman Sari dengan sangat selamat telah mengikuti kegiatan LDKS di SMA N1 Taman Sari. Semoga penghargaan ini dapat menjadi lecutan motivasi untuk terus belajar dan menjadi pemimpin di sekolah tercinta. Nah, misalkan gitulah kata-katanya ya. Silakan di custom saja nanti kata-katanya seperti apa. Nah, kemudian di bawahnya sertifikat dapat diunduh di bawah ini. Salam sehat, salam juara. Nah, misalkan seperti ini Bu ya. Itu untuk kata-katanya. Nanti silakan lah itu menyesuaikan aja. Selesai nih kata-katanya selesai. Lalu kita next. Nah, di sini ada pertanyaan ini. Run on form trigger. Nah, ini no saja ya. Lalu kita terakhir adalah save. Kita save, kita simpan project kita. Oke. Yang kepada rumus nama itu kita tulis rumus atau tulis nama langsung. Tetap tulis rumusnya. Yaitu dengan cara lebih kecil, nama lebih besar. Kalau nggak ada lebih kecilnya nanti nggak akan berganti gitu namanya ya. Oke. Nah, teman-teman, ini belum digunakan ya, baru kita edit tadi.
kalau mau langsung project, boleh klik yang ini, run job. Mau edit, klik gambar pensil. Mau preview, klik gambar mata. Mau hapus, klik gambar delete. Jadi kita preview dulu. Nah ini teman-teman nih. Lihat, rumusnya udah benar belum? Job, nama, sertifikat, template, file name, tipe filenya PDF, number template-nya, teksnya ada 3. Kemudian ini kata-katanya kepada Ananda dan sebagainya. Oke, kalau sudah siap-siap ya. Yang nama-namanya ada di layar ini, yang 10 orang, ini akan mendapat kiriman dari Pak Guru ya. Silakan nanti cek di emailnya. Kalau nggak nyampe, berarti ada emailnya yang salah. Siap, akan kita kirim. Run job, teman yang play ya. Ini silakan teman-teman ditekan yang play. Kita klik. Nah, jreng, kita sedang mengirimkan sertifikat kepada sahabat-sahabat semua yang namanya ada di sini. Di situ ada tulisan 10, berarti sedang proses mengirim. Nah, biasanya saya tinggal tidur aja. Kalau ngirim sertifikat hampir 200 peserta, yang Canva level 1 itu kan yang lulus rata-rata sekitar 250 per angkatan. Jadi saya tinggal tidur aja, nanti akan sampai. Nah, nama sertifikat pertama udah nyampe nih. Bu Teresia, boleh dicek? Sudah sampai itu sertifikatnya? Tuh, langsung ada tulisan sertifikatnya ya, Kang Dero tuh ya. Nanti kita klik ini setelah semuanya nyampe. Ibu Yanti juga sama. Boleh konfirmasi di chat apakah sudah sampai? Cek dulu emailnya. Bu Teresia, Bu Yanti, apakah sudah sampai? Siap Kang, sudah dicek. Oke, baik. Bu Yanti juga sudah dicek, sudah nyampe ya. Bu Ipa, bagaimana Bu Ipa? Sudah sampai belum sertifikatnya? Silakan dicek. Bu Yuni juga dicek, Bu Yuni. Di sini keterangannya udah nyampe. Bu Yuni dicek. Ya, Bu Ipa sudah katanya. Terima kasih. Bu Ita juga dicek, sudah nyampe belum sertifikatnya? Bu Yuni, Bu Ita, nah, Bu Folia juga sudah nyampe. Silakan. Untuk tugasnya nanti kami ngirimnya ke berapa orang, Kang? Sebenarnya cukup ke 1 orang. Ya, tapi kalau ini Ibu sudah punya email teman-teman ya, yang wajibnya 1, biar teman-temannya bahagia, kita semua juga bahagia, ya kirim aja ke teman-temannya. Ya, Bu Ita juga sudah. Bu Folia, Bu Herawati, silakan dikonfirmasi. Sertifikatnya sudah sampaikah atau belum? Ya. Ya, sudah masuk Bu Folia, terima kasih. Bu Herawati dan Ibu Prihati. Bu Herawati sudah. Ibu Prihati, ini yang ke-9. Apakah sudah sampai sertifikatnya, dicek di email. Dan yang terakhir Ibu Linda. Apakah sertifikatnya sudah sampai atau belum? Oke. Coba Ibu Teresia, tulisan di emailnya apa ya? Bisa dibacakan? Bu, ini kalau sudah ini X aja ya, klik. Ya. Atau siapa yang mau membacakan? Bacaan di emailnya gimana? Sama nggak dengan yang saya tulis? Saya bacakan ya, Kang. Ya, boleh, Bu. Oke, sertifikat atas nama saya sebagai peserta LDKS yang diselenggarakan secara daring oleh MPK OSIS SMA 1 Taman Siswa pada 21 sampai 23 Oktober 2021 dengan predikat sangat baik, Kepala Sekolah Claudia dan Pembina Kesiswaan Elina. Struktur materinya sudah ada 30 baca. Ya, Ibu boleh bacakan yang tampilan di emailnya pada saat ada email masuk, tulisannya apa? Oke Kang, saya Kang. Oh ya, boleh Bu, silakan. Tampilan di email ada Denny Rohendi 07, kemudian sertifikat LDKS SMA N1 Taman Sari kepada Ananda Yanti Azmania. Itu Kang. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita cek ya di email saya ya. Nanti tampilan di siswa itu seperti ini. Kita cek nih, mana Gmail-nya. Nah, ini nanti 2 tugas. Bapak Ibu nih, 2 tugas nih. Ada di sini di email ini. Kita coba cek. Nah, pada saat masuk, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tuh, baru. Sertifikat LDKS Taman Sari. Kita klik. Nah, kita akan klik. Nah, ini Bapak Ibu lihat ada tulisannya.
Yang mengirim kan Denny Rohendi 07. Selamat kepada Ananda Kang Dero, selamat telah mengikuti kegiatan LDKS. Semoga penghargaannya dapat menjadi bla bla bla. Nah, ini Ibu screenshot nih. Ini Ibu screenshot, track, lalu simpan di laptopnya, di Explorernya. Nah, itulah tugas ketiga. Nah, tugas keduanya kita klik ya. Sertifikat hasilnya kayak gimana sih Kang Dero nih? Kita klik nih, download dulu. Setelah kita download, nanti dia akan masuk ke, nah coba saya tampilkannya dari sini aja nih. Nanti hasil downloadannya itu seperti apa. Saya klik ya. Salah satu. Jreng. Nah ini dia Bapak Ibu. Ini contohnya adalah punya Bu Ipa yang tadi saya kirim. Nah sertifikat sudah dikirim tuh Bapak Ibu. Keren ya. Nih Bu Ipa nomornya 004 nih. Diberikan kepada Ipa Jumiati sebagai sangat baik dan sebagainya. Ini adalah tugas kedua. Bapak Ibu ini silahkan diunduh. Lalu nanti kirimkan menjadi 3 tugas di Google Classroom. Oke. Baik, saya jawab dulu dari chat nih. Kalau ada peserta yang konfirmasi ada kesalahan nama, gimana cara editnya? Nah, cara editnya Ibu, di sini aja. Buat lagi, misalkan Ibu Ita nih. Ini salah nih Bu Ita nih. Bu Ita Kang, salah Kang, ini nggak ada gelarnya misalkan. Nah, saran saya ini tinggal dikopas saja nih Bu. Jadi yang bagian Bu Ita ini tinggal di blok nih sampai email, lalu di Ctrl C atau di copy, lalu pindahkan ke bawah, paste. Nah, kesalahannya apa? Nggak ada ininya, nggak ada gelarnya. Bu Ita gelarnya apa? Misalkan ya, SPD ya Bu ya. Nah, maaf ya Bu Ita ya. Misalkan SPD gelarnya nih. Kalau sudah, Ibu tinggal kirim lagi aja. Aktifkan add-on-nya. Pilih AutoCreate. Lalu launch. Lalu setelah itu kirim lagi. Tanpa mengubah nomor sertifikat ya. Jadi kalau sebelum salah 006, setelah salah juga 006 lagi. Jangan diubah nomor sertifikatnya. Udah deh. Tinggal kita kirim lagi ke Bu Ita. Jadi Bu Ita akan dapat 2 serti. Yang salah dan yang benar. Begitu Bu, jawaban untuk pertanyaan Bu Wibi. Oke, ya baik. Tadi di file settingnya ngasih nama. Dikasih spasi seharusnya ya Kang. Iya betul. Biar PDF-nya tampilannya juga ada spasinya. Betul, tadi saya lupa ya, tidak pakai spasi. Sehingga tulisan Kang Dero, sertifikat gitu ya. IPA Jumiati, sertifikat. Nah itu harusnya ada spasi. Betul, koreksinya luar biasa. Jadi harus ada spasi. Maaf Kang, sertifikat 18 level 1 belum. Teman-teman yang angkatan 18 belum. Kan ini juga baru selesai beberapa hari. Janji kita adalah H+14. Hari ini kita sedang menggarap dulu yang angkatan 17. Ya memang belum ada ya. Belum lulus belum tentu. Karena nanti akan ada info kelulusan yang akan kita share. Jadi pastikan saja tidak perlu berkecil hati atau kecewa. Trainernya profesional kok ya. Jadi nanti H+14, 2 minggu dari selesai kegiatan itu akan kita kirim. Karena kita juga punya skala prioritas. Yang 17 dulu sedang kita selesaikan. Bu Dona malam ini akan menilai yang 17. Sudah selesai, tinggal dikit lagi. Saya akan mensortir data, Bang Paujan nanti kirim sertifikat. Oke, maaf itu tadi pas kirim ulang. Ngirim ke semuanya apa ke Ibu Ita saja? Oh ya, yang salah itu hanya ke Bu Ita saja. Karena Bu Ita tadi yang salahnya. Dan belum ada tulisan warna biru Google Drive ini. Jadi nggak dikirim lagi dong, yang sudah-sudah nggak dikirim lagi. Jadi hanya yang ditulis di paling bawah yang belum dikirim saja. Oke Bu Ima, tidak terkirim semua ya. Itu hanya yang dikirim itu adalah yang dikirim, yang mengalami perubahan saja. Oke, silakan. Apa ada yang mau bertanya dari, boleh ulang nggak Google slide-nya? Boleh nanti sebentar. Silakan Bu Tere. Izin Kang, tidak aktif kamera karena sinyal. Ya, mangga, silakan. Ini Kang, berarti ini kan tadi Kang Dero mencontohkannya melalui langsung ke Google Sheet ya. Ya. Berarti nanti kalau kita linknya kita menggunakan Google Form, berarti kita autocorrect-nya dari situ gitu ya? Betul sekali. Tadi Ibu ada tulisan trigger ya? Ada nggak tadi ya? Saya jelaskan tadi ada trigger kan? Iya, iya. Nah, kalau triggernya itu diaktifkan, on gitu ya. Saya klik on.
Nanti Ibu tinggal share Google Form aja. Nanti mereka akan ngisi Google Form. Ketika mereka klik submit, kalau sinyalnya bagus, hitungan detik langsung ada sertifikat masuk ke email mereka. Hanya ini ada plus minusnya. Ini cara pertama yang saya tunjukkan. Kita lebih selektif karena kita yang punya penilaian. Jadi nggak sembarang orang yang punya link Google Form bisa dapat sertifikat. Yang bisa dapat sertifikat adalah yang kita seleksi. Kalau dengan Google Form, itu siapapun yang punya link Google Form, asal dia ngetik, bahkan ngetik salah pun tetap dikirim sertifikatnya. Karena yang ngirimnya adalah robot. Tapi kalau ini robot, tapi sudah kita sortir sebagai guru. Mana yang layak, mana yang tidak. Tergantung kebutuhan sih. Ya, mau yang pakai trigger, mau yang tidak, itu tergantung kebutuhan. Gitu? Oh, siap. Oke. Makasih, Kang. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, ada video ulangnya enggak? Oh iya, nanti ada. Baik, ulang caranya Kang jika ngirim satu Kang. Oh, ya sama saja tadi. Ya, cara-caranya ya dari awal tadi ya, pada saat membuka Google Sheet, menuliskan nomor, nama, predikat, email, mengisi di mana tadi? Di add-on autocrate-nya. Nah itu, caranya seperti itu. Oke, Google Slide gimana ini? Apa yang mau dibahasnya, Bu? Di Google Slide? Sederhana tadi. Autocrate berbayar atau free kan? Free, Bu. Ya, karena dia sudah masuk ke add-on dari Google Sheet kita. Ya, tidak berbayar. Karena dia fasilitas tambahan yang diberikan oleh Google untuk melengkapi sensasi kita ngulik Google Sheet. Oke, siapa lagi? Sudah selesai materinya ya, tidak perlu sampai jam 10. Luar biasa, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat teman-teman sekalian. Sederhana tapi membawa dampak, itu yang keren. Daripada terlalu muluk-muluk tapi malah tidak digunakan buat apa. Jadi kita ingin mencari yang praktis-praktis karena guru-guru milenial itu harus lebih pintar-pintar ya dibandingkan dengan siswanya. Karena menurut Ki Hajar, mengajar itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, kodrat zaman itu adalah kekinian milenial Bapak Ibu nih. Jadi kalau kita frekuensi mengajarnya masih bergaya lama, sementara siswanya kodrat zamannya sudah berubah. Nah, itu nanti kita tidak akan mampu menuntun tumbuh kembang siswa menjadi luar biasa. Kita hanya akan bisa menuntut, bukan menuntun. Karena yang terkeren menurut KHD, Ki Hajar Dewantara di filosofi modul guru penggerak adalah kita bisa menuntun mereka untuk tumbuh kembang menjadi luar biasa. Begitu. Baik. Oke. Gabung kemana nih? Gabung ke WhatsApp kah? Oke, boleh nanti di japri aja ke saya yang belum masuk ke WA. Oke. Rasanya kalau yang sudah ada di sini harusnya sudah dari WA ya. Kecuali Bu Tere tadi karena detik-detik terakhir dia. Oke. Boleh nanti nomornya di itu aja dikirim ke saya ya. Di japri di WA. Menghamba pada anak, betul sekali ya. Filosofi KHD menghamba pada anak. Menghamba itu bukan konteks urusan hamba dengan ilah, bukan ya, bukan konsep ketuhanan. Tapi menghamba ini adalah bagaimana cara kita untuk memuliakan mereka, mengajar sesuai kebutuhan mereka, dan menghargai potensi setiap peserta didik kita. Jadi kalau guru-gurunya milenial, guru-gurunya cetar, sudah menyesuaikan dengan kodrat zaman anak-anak kita akan menjadi para pengajar, para pendidik yang dirindukan. Keberadaannya ditunggu, dirindukan, disayangi, ketiadaannya menjadi harapan untuk selalu ingin bertemu. Itulah guru-guru yang luar biasa. Bapak Ibu yang baik hati, yang luar biasa, alhamdulillah sudah selesai. Saya ingin minta refleksi kita untuk hari ini, Bapak Ibu. Kita akan membiasakan apa yang sudah baik, yang sudah kita pelajari, dan apa yang belum baik, yang harus kita tingkatkan ke depannya. Bapak Ibu silakan sampaikan apa yang sudah dipelajari dan akan melakukan apa ke depannya. Ada yang berkenan Bapak Ibu? Silakan. Ya, Bu Wina, nanti tolong di WA aja ke nomor saya ya. Nomor saya sudah ada kan? Di grup juga sudah. Nah ini saya nggak bisa kopas. Oke, 0856. Kang. Ya, silakan. Mohon maaf lagi Kang. Yo. Kan kemarin saya daftar untuk apanya itu pakai akun belajar. Tapi akun belajar saya ketika daftarnya itu kemarin itu untuk apanya akun belajar rupanya
nggak bisa. Akhirnya pakai akun yang biasa yang kemarin saya pakai gitu. Apa jadi masalah nanti untuk pro-nya gitu? Nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya, akun apa saja silahkan. Justru saran saya satu akun untuk beberapa tim itu lebih baik daripada tim ini akunnya ini, tim ini akunnya ini. Nanti bingung Pak Belit gitu ya. Jadi satu akun untuk semua tim. Andaikan nanti Bapak ikut level 3, saya sarankan akunnya tetap sama itu, akun Gmail atau akun Belajar ID. Oke, teman-teman. Ayo dong, siapa yang mau berkenan untuk memberikan refleksi hari ini? Saya kan. Ya, mangga. Siapa ini? Bu Wiwi. Ya, Bu Wiwi dulu boleh. Ya, Bu Wiwi bisa dibuka kameranya? Bentar ya, ini habis. Soalnya mau dipoto. Ikatan cinta nih Kang Dero. Wah, luar biasa sama drakor ya. Silakan. Iya. Mohon maaf ya Kang Dero ya. Terima kasih Kang Dero untuk ilmunya malam ini. Kayaknya luar biasa ya, alhamdulillah untuk yang pelajar sertifikat berarti dari level 1 ke level 2 nih bertambah ilmu, kita bisa memperbanyak. Nah, di sini saya kayaknya punya mimpi ya. Artinya kita bisa memberikan apresiasi nih ke anak-anak setiap kali ada pembelajaran yang mempunyai artinya anak berprestasi. Kita bisa buatkan dalam bentuk sertifikat kayaknya untuk memotivasi mereka ya untuk terus semangat ikut belajar di pelajaran kita gitu. Itu saja sih Kang Dero ya. Terima kasih Kang Dero. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Senang sekali kalau ternyata ilmu sederhana ini berdampak untuk Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Yang lain Bapak Ibu silakan. Saya Kang. Ya, mangga Bu siapa nih? Astri. Bu Astri mana dulu? Saya cari kameranya dulu. Bentar. Ya, silakan Bu Astri. Di malam ini materi yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kita siap menjadi guru milenial untuk membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Wah, luar biasa. Kami siap ikut Canva ke level 3. Wah, luar biasa ini. Ibu guru penggerak juga kah? CGP? Alhamdulillah sudah angkatan 1, Pak. Oh, sudah lulus ya, sudah dapat 306 JP. Oke, di mana, Bu? Saya di Cilacap. Oh ya, Cilacap masuk ya di angkatan 1 ya? Iya. Oke. Tidak berkeinginan untuk naik jadi pengajar praktik? Kemarin angkatan 5 sudah tutup. Sudah tutup ya? Oke, Ya, tapi Ibu Cilacap. sudah punya tiket untuk menjadi pemimpin pembelajaran sebagai kepala sekolah atau pengawas ke depannya. Ya, Selamat kasih. ya, Bu Astri, keren banget. Ya, yang lainnya teman-teman, kita ngobrol dulu nih, masih ada waktu 5 menit, silakan. Tadi perasaan ada deh, saya katanya. Nah, silakan. Bu Nina ya? Iya. Ya, Bu Nina, silakan. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Nina Nurul Inayati. Oh iya, assalamualaikum dulu ya buat Iya, semuanya dan mangga. Kang Dero. Nina Nurul Inayati dari Bekasi, Kang. Kasih. Refleksi kita malam ini dari Canva level 1 dan level 2. Sebelum mengikuti kegiatan ini tuh sebetulnya ini yang saya cari-cari. Ya, akhirnya saya dapat juga linknya dari teman gitu. Jadi pembelajaran yang kreatif, inovatif ya. Apalagi dengan semenjak pandemi 2 tahun terakhir ini ya, kita kan dituntut harus lebih kreatif lagi daripada siswanya gitu, dengan pembelajaran yang online agar siswa tidak jenuh gitu. Jadi saya sangat merasa terbantu, terus juga merasa senang mengikuti pelatihan ini, apalagi didampingi dengan Kang Dero dan Mbak Dona gitu. Tim trainer yang hebat, mantap deh, luar biasa pokoknya ilmunya. Terima kasih. Kita jadi lebih seperti yang tadi dibilang sebelumnya, kita lebih siap jadi guru milenial. Itu aja sih Kang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Kang Dero. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Nina, teman-teman sekalian, luar biasa ya. Dan ini baru hari pertama teman-teman. Besok masih dengan saya di hari kedua dan kita juga tetap malam ya untuk esok hari. Materi kita adalah untuk esok hari
membuat presentasi keren di Canva dan memainkannya di Quizzes, teman-teman. Kemudian menggunakannya, mengintegrasikannya ke Google Classroom. Jadi besok kita ada 3 aplikasi, Canva, Quizzes, dan juga Google Classroom. Siap untuk sesi esok hari? Siap, Kang. Siap, Kang. Siap. Alhamdulillah. Ya. Kang Dero tanya dulu. Ya, Bu, silakan. Ya, tadi saya cek di akun yang sama ya. Kan kemarin ketika kita buka masuknya kelas tim Garuda. Terus kita udah buat beberapa desain yang kemarin ditugaskan di Classroom ya. Sekarang kelasnya sudah berubah jadi cetar 3 dan 9. Yang tim Garudanya tetap tersimpan kan ininya ya? Tetap, Bu. Itu hanya pindah-pindah tim aja. Jadi kalau Ibu lagi butuh tim Garuda, Ibu klik tim Garuda di pojok kanan atas. Gitu. Kalau mau pindah tim cetar, pindah. Saya itu dengan pelatihan udah hampir ada 50 tim ya. Jadi itu tinggal kebutuhannya mau pakai yang mana aja gitu. Jadi desainnya tidak akan hilang selama tidak di remove. Oke? Oh iya. Baik, Kang. Terima kasih. Baik. Oke, ilmu adalah investasi dan ini investasi leher ke atas. Siap, terima kasih, Ibu. Keren banget. Alhamdulillah sudah tahu walau belum paham, tapi keren sekali untuk pembelajaran dan upgrade pengetahuan yang sesuai kebutuhan. Semoga saya selalu bisa mengikuti lebih baik dan paham. Semangat, baik. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa, visi ke depan jadi makin terbuka dan makin berkembang. Oke, pembelajaran hari ini luar biasa. Oke, semoga bisa mendapatkan ilmu hari ini untuk bisa mengapresiasi anak didik saya untuk lebih giat belajar. Terima kasih Ibu. Semangat dengan 6B, luar biasa guru cetar. Alhamdulillah ya, belajar, berkarya, berkolaborasi, berbagi, bergembira, dan berkah. Baik, teman-teman sekalian jangan lupa absensi, silakan diisi di Google Classroom. Tugas-tugasnya dituntaskan lebih cepat, lebih baik, tapi jangan sampai karena cepat menjadi tidak baik. Semangatnya adalah kalau kompetisi membuat lebih cepat, tapi kolaborasi membuat lebih baik. Dan kita memilih untuk berkolaborasi. Baik teman-teman sekalian, ada 4 slide, kita akan foto bersama. Berkenan untuk membuka kameranya. Oke, silakan berkenan untuk membuka kameranya di slide pertama. Oke, sebentar. Ya, belum dibuka semua. Oke, virtual background jika memungkinkan boleh digunakan. Jika tidak apa-apa. Oke, slide pertama, klik. Oke. Saya nggak tahu di slide yang mana, berarti harus siaga di setiap slide. Oke. Kemudian di slide kedua, teman-teman. Siap, 1, 2, jreng. Oke, baik. Ini dia slide kedua. Slide ketiga. Siap. Oke, ternyata akang-akangnya ada ini Pak Ahmad Fauji, Pak Mustafa, Pak Hardianto, Pak Andre ya. Pak Dwi ya, oh ternyata laki-lakinya saya tidak sendiri ya. Pak Radias juga ada di sini ya. Oke ya, cuman mungkin laki-laki itu tidak terlalu banyak menuntut ya. Ya, jadi. Ya, oke siap. 1, 2, 3. Oke, ini slide ketiga. Ya, baik. Dan slide terakhir. Oke, klik. Siap. Oke, ya. Oke, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya selesai sesi kita malam ini. Semangat terus untuk menjadi guru-guru milenial, guru-guru cetar yang menginspirasi. Tetaplah menjadi duta kebaikan dan pastikan kita tetap menjadi guru-guru yang senantiasa dirindukan oleh para peserta didik kita. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama, tetap di channel ini. Aduh, ini seperti tayangan kuis ya. Esok hari kita belajar lebih keren lagi di sesi kedua tentang penggunaan Canva, Quizzes, dan Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bye. Terima kasih Kang. Nuhun Kang Dero. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Kang Dero. Sama-sama Bu. Terima kasih Kang Dero. Ya, Kang Dero. Ya, mangga nanti. Ya, terima kasih Kang Dero. Izin live ya. Ya, mangga silakan. Izin live Kang. Yuk.